Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam semangat, bermanfaat. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Selamat datang di SCB Talk Forum. Dan terima kasih kami ucapkan untuk rekan-rekan yang sudah dan akan bergabung live melalui aplikasi Zoom, juga bisa bergabung melalui Facebook Agung Solihin Official. Dan senang sekali Bapak Ibu, saya Sodikin yang hari ini menjadi moderator pada acara SCB Talk Forum dengan tema komunikasi efektif membangun keluarga harmonis. Pada hari ini Minggu, tanggal 9 Agustus 2020, pukul 10 sampai 12 siang nanti. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu nih. Di tengah kita sudah hadir founder dan CEO SCB Talk Forum, Dr. Agung Solihin. Juga saya ingin menyapa juga sudah hadir di tengah kita kedua narasumber kita yang akan berbagi pada acara hari ini, yaitu Kang Awam Prakoso dan Kang Irham Surahman. Dan tentu tak lupa saya sapa seluruh sahabat SCB Talk Forum yang bergabung pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengecek terlebih dahulu apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas di Bapak Ibu? Di saya suaranya kecil, Pak. Oh, kecil. Baik. Ada lagi? Oke. Kalau kecil boleh nanti dibantu di ini Pak Ikin? Siap. Dibantu ditambahkan di volume laptop. Oke, sebentar saya tambahkan dulu. Oke. Termasuk juga para peserta boleh ditambahkan untuk bisa memaksimalkan ya. Lanjut Pak Ikin. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih. Boleh dong Bapak Ibu semua berikan jempolnya untuk acara kita hari ini supaya lebih semangat. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mulai acara kita hari ini, ada beberapa rules SCB Talk yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, nanti host kami akan memute semua peserta. All partisipan akan di-mute. Saya ulangi Bapak Ibu, host kami nanti akan memute all partisipan, semua peserta, pada saat pemateri sedang menyampaikan materinya. Rules kedua Bapak Ibu, silakan membuka kamera videonya supaya kita bisa tetap saling berinteraksi. Oke, silakan Bapak Ibu yang belum membuka, silakan buka kamera videonya. Yang ketiga Bapak Ibu, rules ketiga yaitu nanti ada saatnya Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung ke narasumber setelah kedua narasumber menyampaikan materinya. Dan juga Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui menu chat di aplikasi Zoom Bapak Ibu. Nanti saya juga akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu yang bergabung di Facebook Agung Solihin Official, Bapak Ibu juga bisa bertanya, nanti ada tim kami yang akan menginformasikan kepada kami pertanyaan Bapak Ibu. Siap. Sudah jelas, paham Bapak Ibu? Kalau sudah jelas boleh dong berikan jempolnya sekali lagi untuk kita, semangat kita di hari ini. Baik. Oke, tambahan Pak Ikin. Oke. Bapak Ibu yang nanti bertanya ya akan mendapatkan giveaway ya, menarik dari kita. Apa giveaway-nya Pak Ikin? Giveaway-nya Pak Soki cukup menarik. Hadiahnya yaitu video series Family Culture dari Dr. Agung Solihin untuk 3 orang yang beruntung. Oh, siap. Ini 3 orang ya dapat video series. Dan satu lagi Kak Soki. Apa? Giveaway-nya yaitu buku Be a Great Speaker dari Dr. Agung Solihin untuk 1 orang yang beruntung. Menarik sekali. Ya. Oke, siap. Satu lagi Kak Soki. Oh, ada lagi? Ada lagi khusus luar biasa. Khusus Bapak Ibu yang mengikuti acara ini dari awal sampai selesai, Bapak Ibu akan mendapatkan e-sertifikat. Oke, sertifikatnya dapat ya, Pak Ikin ya. Dapat Pak Sauki. Baik, Bapak Ibu,
mari kita mulai acara kita di hari ini. Semoga keberkahan untuk kita semua. Semoga acara kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Mas Oki, lanjut saja langsung selanjutnya. Mari kita dengarkan sambutan pembuka opening speech dari founder dan CEO SGB Talk Forum, Dr. Agung Solihin. Dr. Agung Solihin, kami silakan. Terima kasih Pak Sodikin, Pak Soki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kak Awam yang luar biasa hari ini yang insya Allah akan berbagi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ini guru saya ini Bapak Ibu. Masya Allah. Ini guru saya, seorang yang saya melihatnya bukan hanya pandai berbicara ya, tapi juga pandai menjadi pelaku gitu. Jadi, ini Bapak Ibu nggak akan rugi lah kalau ikut acara kita hari ini. Selalu beliau itu orang yang sudah sangat berpengalaman, orang yang sudah sangat menguasai expert di bidangnya, dan pasti kita akan betul-betul merasakan sesuatu yang bermanfaat ya. Saya udah nggak sabar lagi dengar Kak Awam ini. Kak Awam, apa kabar Kak Awam? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Kak Awam. Yang kedua, narasumber kita yang kedua yang saya hormati, yang saya sayangi, Kak Irham Surahman. Ini beliau juga orang yang sangat rendah hati, ilmunya banyak, tapi orangnya betul-betul humble ya. Betul tidak ada sombongan sedikit pun. Saya melihatnya gitu semuanya. Jadi ini orang-orang yang sangat tepat untuk memberikan materi tentang komunikasi. Nah, Alhamdulillah. saya mungkin sedikit membahas tentang komunikasi, Bapak Ibu semua yang saya muliakan. Ini hadir dari berbagai daerah ini. Ada dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari NTT, dari Sumatera, dan sebagainya. Jadi acara kita ini sangat menarik, Bapak Ibu, dan insya Allah kita akan selalu lakukan acara yang bermanfaat seperti ini setiap minggu. Jadi minggu depan pun ada, ya, SCB Talk Forum. Nah, berkaitan tema hari ini, berkaitan dengan komunikasi, saya hanya ingin sedikit menyampaikan aja, Bapak Ibu. Kenapa sih komunikasi itu penting? Karena yang kita pahami sama-sama, gara-gara komunikasi orang bisa jadi cinta. Gara-gara komunikasi orang bisa jadi benci. Gara-gara komunikasi yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Gara-gara komunikasi yang tadinya single menjadi double. Yang tadinya sah bisa berpisah gara-gara komunikasi. Nah, yang menarik Bapak Ibu semuanya, gara-gara komunikasi, bayangkan orang yang sangat baik, ya, kita kenal dua orang ini sangat baik, tapi bermusuhan. Kenapa? Gara-gara komunikasi. Bahkan saya pun pernah mendapatkan satu kisah dari sahabat saya, dia mengatakan apa? Ada sepasang suami istri, itu baiknya minta ampun. Mereka dikenal sangat baik, si suami sangat baik di organisasinya, bertanggung jawab, istrinya sangat baik di rumahnya. Tapi 5 tahun berumah tangga berpisah, bingung. Seluruh teman-temannya akhirnya bertanya kepada si suami, kenapa bisa-bisa dengan istrinya? Kan istrinya sangat baik sekali, istrinya selalu mengerjakan pekerjaan rumah dengan sangat baik, tapi kenapa kok bisa pisah? Kata suaminya apa? Istri saya memang baik, tapi saya ketika pulang dari kantor sampai rumah, saya itu ingin ditemani, ingin diajak ngobrol, ingin bercengkrama dan sebagainya. Tapi ketika saya minta istri saya menemani saya, apa jawab dia? Nggak lias lagi ngepel, nggak lihat lagi masak. Saya ngerasa kesepian, kata si suaminya ini. Ya, akhirnya saya udah nggak kuat lagi, saya ngerasa kesepian, saya ngerasa sendirian. Akhirnya udahlah, saya putuskan berpisah aja. Nah, si istri ditanya juga oleh sahabatnya, kenapa kok bisa berpisah dengan suaminya? Padahal suaminya bagus sekali, orangnya sangat baik, di kantor juga baik dan sebagainya. Kenapa bisa berpisah? Apa jawab si istrinya? Kata istrinya, suami saya memang baik, tapi suami saya tidak pengertian, tidak memahami saya. Saya kan lagi masak buat dia, saya lagi masak, lagi bersih-bersih rumah buat dia, tapi dia malah mengajak saya untuk menemani dia nonton TV. Kan nggak penting nonton TV, mendingan tinggal saya masak. Bapak Ibu semuanya, saya mau tanya, dua-duanya baik tidak? Baik ya, berpisah gara-gara apa?
Nah, karena itu saya ingin berpesan kepada diri saya pribadi khususnya dan kita semuanya, capek apapun kita, sesibuk apapun kita, sempatkanlah waktu. Apa? Berkomunikasi. Minimal 15 menit kan, tapi berkualitas. Jadi bukan kuantitas tapi kualitas. Bapak Ibu semuanya, dan ini materinya akan disampaikan oleh orang-orang yang sangat berpengalaman, yang sangat expert di bidangnya, Kak Awam dan Kak Irham. Karena itu saya tidak berpanjang lebar Bapak Ibu semuanya. Mari sama-sama kita saksikan, kita dengarkan. Saya juga belajar ya. Kak Awam saya minta izin belajar, Kak Awam, Kak Irham. Mudah-mudahan sekali lagi berkah tentunya di-share di kegiatan kita hari ini, dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan, amal jariah untuk Kak Awam dan Kak Irham ya. Demikian sekilas dari saya tentang komunikasi. Mudah-mudahan sekali lagi bukan hanya berhenti di sini komunikasi kita, tapi bisa berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Kak Agung atas sambutan dan pembukaannya. Baru menyampaikan sedikit saja sudah luar biasa, kita mendapatkan banyak manfaat dari Kak Agung Solihin. Terima kasih sekali lagi Kak Agung. Bapak Ibu boleh dong berikan jempol untuk Kak Agung. Oke, Bapak Ibu selanjutnya tentu sudah tidak sabar kita akan menantikan narasumber pertama kita. Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah founder Kampung Indonesia. Beliau juga sudah banyak mendapatkan penghargaan. Di antaranya beliau mendapatkan penghargaan Rekor Muri pada tahun 2013. Juga beliau mendapatkan penghargaan KPI Award pada tahun 2016. Langsung saja saya panggilkan, beliau adalah Kak Awam Prakoso. Assalamualaikum Kak Awam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, makin semangat tiap hari. Oke, salam semangat bermanfaat. Amin. Kak Awam, materi kita kali ini tadi sudah di opening speech oleh Kak Agung, komunikasi efektif dalam membangun keluarga yang harmonis. Sangat luar biasa, sangat menarik tadi disampaikan oleh Kak Agung. Tentu saya tidak sabar lagi nih untuk mendengarkan langsung dari narasumber pertama kita, Kak Awam. Kak Awam sudah siap? Insya Allah, alhamdulillah siap. Saya persilakan untuk Kak Awam Prakoso. Silakan Kak Awam. Terima kasih Kak Sodikin, semua dipanggil kakak ya pastinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam semangat, salam luar biasa, dahsyat ya. Dan juga tentu saja salam untuk terus menghebatkan anak-anak Indonesia. Nah, tentu saja yang saya hormati di sini ada Mas Agung. Terima kasih tadi juga sudah memberikan ilmu buat kita semuanya. Tapi juga ada Kak Irham, wah maunya dipanggil kakak juga ya. Mentang-mentang bareng-bareng Kak Awam, kakak semua nih. Kak Syauki dan juga Kak Sodikin, terima kasih sudah membuka. Dan juga tentu saja khususnya untuk semua teman-teman yang saat ini hadir, saya Awam Prakoso dan siap berbagi pengalaman karena memang tidak pandai untuk mengajar ya, pandainya cuman bisanya untuk berbagi pengalaman. Nah baik, kita akan mulai. Teman-teman sekalian, saya izin untuk share screen ya, untuk materi kita pada pagi hari ini. Senang sekali kita. Ini dia. Baik, bismillah. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol atau berkomunikasi secara efektif membangun keluarga harmonis ya. Nah, tadi juga sudah dikenalkan tentang Kak Awam itu siapa, tetapi nanti silahkan untuk hadir di Instagram, YouTube maupun juga Twitter saya, ada di Awam Prakoso. Itu bisa dicari beberapa referensi-referensi terkait dengan kesibukan saya yang terus setiap hari senantiasa bercerita atau mendongeng untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Memang senangnya bercerita atau mendongeng. Nah, teman-teman sekalian juga perlu diketahui bahwa Kak Awam saat ini bersama 3 putra ya dan 1 permaisuri yang berada dalam satu rumah, dan kami alhamdulillah setiap hari senantiasa penuh dengan kehangatan untuk berkomunikasi. Senang banget ya. Ada satu kisah cerita di mana ini saya tinggal di sebuah daerah
padat penduduk ya, artinya di sini itu tetangga banyak sekali. Itu saya sering kali menyaksikan ketika seorang anak yang lagi asik-asiknya gitu ya, bermain PlayStation. Kalau main itu kan sekarang bukan PlayStation tapi sudah handphone, pakai apa, tembakan-tembakan ya gitu ya. Itu lagi asik-asiknya, itu biasanya saya sering kali itu ya mendengar ibunya teriak ya, namanya si Arkan, Arkan gitu ya. Nah, Arkannya kemudian menoleh sebentar tapi tetap main. Karena apa? Karena si orang tuanya ini berada di dalam kamar, si Arkannya berada di ruang tamu. Jadi komunikasinya jarak jauh. Si Arkan menoleh sebentar sambil bilang apa? Suara tanpa wujud, karena memang wujudnya enggak terlihat. Jadi wujudnya ibunya berada di dalam kamar, anaknya ada tapi insya Allah itu cuman di sini. Kalau di Zoom ini semua ibu-ibu nggak ada yang seperti itu, apalagi ayah-ayah ya, insya Allah ya. Nah, kemudian panggilan kedua lebih dahsyat lagi, Arkan gitu ya. Ini udah main terus dari tadi, wow, udah dari siang, ini udah sore gitu ya. Arkan menoleh lagi. Tapi saya yakin perasaannya atau dia mengucapkan apa? Sebentar lagi penampakan gitu ya. Karena panggilannya sudah begitu kencang dan itu sudah terbiasa setiap hari seperti itu. Dan betul apa yang diperkirakan oleh si Arkan, langsung si ibunya hadir di tengah-tengah, di samping dia, langsung mengatakan, Arkan ya Allah, ini ya Tuhan, dari tadi dipanggil diam saja, seperti itu ya. Nah, ini banyak terjadi. Tapi tidak di sini, insya Allah ya. Insya Allah kok sama. Insya Allah enggak terjadi di sini. Nah, tetapi hal ini seringkali Kak Awam jumpai. Nah, kita akan sedikit membaca apa yang disampaikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sih sebetulnya komunikasi itu ya? Ya, komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ada di web ID itu adalah pengiriman, penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan itu dapat dipahami atau dimengerti ya. Kemudian apa itu efektif? Efektif itu adalah merupakan pengaruh akibat efeknya lah ya, atau kesannya itu apa gitu ya. Nah, sehingga komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu memberikan perubahan atau mampu memberikan pola di mana anak-anak itu sebetulnya bisa menerima dengan baik anak atau ibunya, karena seringkali ya bahwa kita sebagai orang tua, apalagi seorang pencerita, buat saya itu saya seringkali mendengar anak-anak saya ketika menyampaikan berbagai hal, kemudian saya timbal balik memberikan komunikasi seperti itu. Jadi terjadi sangat-sangat harmonis sekali. Nah, jadi dan apa yang disampaikan oleh anak atau apa yang disampaikan oleh ayah atau apa yang disampaikan oleh ibu atau ketiganya itu dapat memberikan satu perubahan sikap, perubahan perilaku dan seterusnya. Nah, ini kemudian teman-teman atau sahabat sekalian ini pasti juga merasakan ya, ketika kita berada di rumah ya, kita saling berkomunikasi, atau kita berada di luar itu saling komunikasi, biasanya tidak terpikir mana itu komunikasi yang sangat sangat efektif. Nah, di sini Kak Awam ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan masalah itu. Nah, maksudnya pertanyaannya adalah apakah komunikasi antara sang ibu dengan Arkan ini sudah tepat? Nah, pasti semuanya senyum sambil menggereng, enggak lah ya, itu kan gue, gitu. Itu kan saya gitu ya, maksudnya saya orang-orang di sana ya, kalau di sini enggak. Nah, kenapa tidak tepat? Yang pertama akan saya sampaikan, ini tadi yang sudah disampaikan juga bahwa tidak terjadi sebuah kesantunan atau saya menyampaikan ini reject, rusak ya komunikasinya, nggak santun gitu ya, karena bisa kita dengan tatap muka, kalau namanya komunikasi itu kan gitu, saya nggak usah cepat menghentikan aksi anak sedang main game, tetapi bisa disebut sayang rambutnya kok berantakan misalkan gitu ya, atau kalau misalkan Muslim ketika sudah saatnya sholat ya, sayang terdengar suara azan sambil bernyanyi. Tanda panggilan sholat, tundalah kegiatan, marilah beribadah, gitu ya. Atau kalau ayah dirubah sedikit suaranya biar lucu kalau anaknya usia dini. Terdengar suara qomat, sholat kan dimulai, tunduk pada ilahi, ikhlas di dalam hati. Jadi anaknya main game sambil gini.
niat gitu ya, pasti senang banget gitu ya, karena halus, santun, penuh dengan keceriaan, kegembiraan, nah seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sudah dipastikan, ini survei banget ya, karena banyak sekali orang tua, teman-teman saya yang menyampaikan, aduh Kak, itu anak saya kalau dipanggil kok seperti itu gitu. Padahal saya ngintip sebetulnya, atau saya nguping sedikit, itu biasanya sudah pasti menimbulkan konflik kalau panggilan-panggilan seperti itu, cara kita memanggil, cara kita menegur dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian kita harus yakinkan bahwa komunikasi yang disampaikan oleh Ibu Arkan adalah tidak tepat. Kemudian tidak memberikan kesempatan anak untuk menjelaskan biasanya, karena sudah merupakan satu instruksi atau satu perintah ya, atau satu celaan bahkan. Nah, seperti itu. Sehingga sangat tidak tepat ya karena itu, karena anak itu kan memiliki hak partisipasi ya, di antara ada hak hidup, hak berkembang, hak pendidikan. Nah, ada namanya hak partisipasi di mana orang tua itu memang lebih banyak harus mendengar apa yang disampaikan. Ketika anak usia dini itu banyak melakukan komunikasi dengan kita dan banyak berbicara, kita mendengar, itu akan memiliki satu akibat satu efek positif ketika berada di posisi nanti mereka sudah dewasa, di mana mereka akan mampu dengan percaya diri untuk menjelaskan, untuk berbagi hal tentang aktivitasnya. Contoh misalkan, mohon maaf saya cerita pengalaman lagi ya. Jadi ananda saya ini yang pertama sekarang sudah semester 7. Beliau berada di kampus dan kos itu karena terbiasa dari kecilnya, sehingga ketika sudah kos atau sudah ngontrak di salah satu tempat di kampusnya itu, mau pergi sedikit ke kampus aja, pulang dari kampus izin dulu gitu. Jadi ya aku mau ke kampus ya, sudah ya, nanti ya aku mau cari ini ya. Jadi padahal sebetulnya kalau nggak izin juga nggak kelihatan ya, jauh banget. Tapi karena ini sudah merupakan pola komunikasi yang sudah terbangun, sehingga asik, enjoy, dan kemudian itu menyenangkan. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Ibu kepada Arkan ini tidak menunjukkan atau tidak masuk di dunianya. Dunia anak bukan seperti itu. Dunia anak itu dunia yang penuh dengan keceriaan, dengan bermain, dengan bercerita, dan nanti akan saya sampaikan dengan berbagai macam kreativitas. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya bagaimana ya komunikasi yang efektif itu? Nah, ada salah satu surat yang mungkin teman-teman juga bisa jadikan referensi, di mana ini adalah satu kisah Qur'ani ya, di mana teman-teman Muslim ya bisa mengacu pada hal ini. Ketika di mana Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menemui anandanya Nabi Ismail alaihissalam, wahai ananda, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu sang ananda menyampaikan, wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, di sini interpersonalnya sangat terbangun ya, antara dua orang berkomunikasi yang aku mimpi loh semalam kamu mau tak sembelih ya, misalkan gitu. Itu sesuatu komunikasi sudah nggak bisa lagi ada jawaban dari lawan bicara kita. Nah, ini yang kemudian menjadi satu dasar bagi teman-teman untuk bisa menyiasati komunikasi-komunikasi selanjutnya kepada anak-anak kita. Nah, kalau Kak Awam sih profilnya karena memang seorang pencerita, itu banyak nanti menggunakan teknik atau metode bercerita. Tapi saya mulai dulu ya dengan pengalaman-pengalaman di luar dari soal cerita. Apa yang saya sampaikan di dalam Quran surat As-Saffat ini di ayat 102 ini juga merupakan satu kisah ya. Ini kalau dijabarkan lagi, apalagi ketika Luqman bersama anaknya, banyak sekali kisah-kisah ya yang bisa disampaikan kepada diri kita sendiri untuk membaca, yang mana itu bisa menjadikan kita terinspirasi untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya punya tadi sudah saya sampaikan, ini adalah ananda saya yang pertama, yaitu Muhammad Noval Firjatullah Prakoso ya. Beliau adalah merupakan salah satu ketua dari satu komunitas Android di kampus, dan kemudian sudah banyak beberapa karyanya. Nah, ini ketika
beliau ini berada di kampus tadi sudah saya sampaikan, ini seringkali ini saya dokumentasikan dalam satu pesan WhatsApp. Ya, jadi saya seringkali misalkan ya ingin mengajak sesuatu tetapi tidak langsung. Nah, coba bisa dibaca sekarang. Ya, Assalamualaikum, posisi gitu ya. Nanti beliau menjawab, Waalaikumsalam, baru sampai Sekretariat Negara RI gitu. Saat itu memang sedang ada undangan waktu itu di kementerian. Kemudian alhamdulillah kan tadi udah WA, ayah soal ini. Oh iya ya, sorry bro, ayah lupa gitu ya. Itu dialog saya di WA. Ayah udah pakai sarung baru dong, dapat dari panitia dongeng. Alhamdulillah, ini langsung mau dipakai buat Jumatan gitu ya. Nah, wah keren ya. Ini juga mau Jumatan kok bareng rombongan. I love you nak. Waalaikumsalam. I love you too ayah. Nah, bisa dibayangkan apa yang terjadi dalam komunikasi ini. Saya tidak menyuruh, nah ini udah waktunya untuk sholat Jumat, ayo sholat buruan, enggak gitu ya. Tetapi bagaimana cara saya kemudian mengajak beliau, anak saya pertama ini, untuk bagaimana tidak lupa. Karena saya yakin karena sudah balik, apalagi akil ya, atau akil balik, maka dia sebetulnya sudah memahami kalau itu adalah hari Jumat di mana dia punya position dengan Tuhannya. Itu satu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Maka saya tidak perlu lagi mengingatkan, sholat gitu enggak ya. Tetapi dengan pola komunikasi yang saya bangun itu seakan-akan saya memang sedang memamerkan sarung saya gitu. Walaupun sarungnya memang betulan. Jadi silahkan nanti ada yang mau kirim sarung boleh ya nanti di alamat berikut. Nah, teman-teman, ini ada yang ananda saya yang kedua juga bernama Muhammad Migdad Prakoso. Beliau seorang arranger, seorang movie maker ya. Alhamdulillah tadi malam mendapat pengumuman, mendapatkan pemenang juara karena memenangkan dalam salah satu film festival film pendek yang terkait dengan pendidikan karakter, yaitu mengangkat tema dongeng. Nah, Ananda ini sama, setelah saya WA dengan kakaknya beberapa menit kemudian, saya juga WA beliau. Assalamualaikum, masih di sekolah, kan SMA dia ya. Terus kemudian dijawab, yuk iya ya, waalaikumsalam, gitu kan. Kemudian saya senyum, ayah dah pakai sarung baru dong, dapat dari panitia dongeng. Alhamdulillah, ini langsung dipakai buat Jumatan. Asyik, ini juga ada siap-siap Jumatan, selesai. Inilah komunikasi saya teman-teman. Jadi hampir 98% jenis komunikasi saya bersama anak-anak saya juga demikian. Sehingga inilah yang menjadikan saya merasa nyaman ya berada di mana, kemudian apakah dekat atau jauh dengan anak-anak saya, ini terjadi satu kenyamanan, kalau di bahasa materi kita ini adalah keharmonisan seperti itu. Nah, kemudian datanglah pandemi kemarin ya, pandemi datang, kemudian saya juga harus mengumpulkan anak-anak saya karena memang saya sudah sangat cepat dalam berhitung pandemi. Di tepat tanggal 15 Maret kalau nggak salah saya mengumpulkan ketiga ananda saya dan istri, kemudian saya menyampaikan ini terjadi sepertinya tidak cepat, tapi kita berdoa berharap mudah-mudahan pandemi cepat berakhir. Tapi apa yang harus kita lakukan? Nah, lalu saya langsung membagi tugas karena apa yang menjadi pekerjaan ayah ya, berdagang keliling ke berbagai daerah di seluruh Indonesia sambil juga mendongeng, memberikan training dan seterusnya, itu harus terhenti. Maka saya harus berkomunikasi dengan mereka. Nah, apa yang harus saya lakukan? Yaitu memberikan satu gambaran-gambaran tentang 1 tahun ke depan. Berarti ayah harus menyiapkan sebuah infrastruktur, ada kamera, kemudian ada laptop, ada lighting dan seterusnya. Maka saya memberikan tugas untuk ananda yang pertama harus melakukan selling atau penjualan berdagang ya. Saya bercerita tentang bagaimana pola Rasulullah SAW survive dalam berdagang. Kemudian ananda saya kedua saya minta untuk kita berdialog, berdiskusi bagaimana membuat konten-konten yang bisa bermanfaat dan itu memancing reaksi dari sponsor untuk kemudian menggunakan jasanya. Nah, kemudian saya tetap berada dalam posisi di satu ruangan untuk bisa kita
survive, tetap menyampaikan berbagai macam kisah-kisah dalam satu hari bisa 2 sampai 5. Seperti nanti siang ini juga kita akan ada kelas lagi, nanti kelas jam 3 ada lagi ya, atau jam 4, kemudian di malam hari nanti ada. Nah, jadi pola komunikasi yang saya bangun itu kemudian menjadi satu pemahaman. Oh, Ananda saya, wah berarti ayah saya sedang melakukan apa dan kemudian Ananda juga sedang melakukan apa. Di sini teman-teman sekalian ada satu kebanggaan kita ketika pola komunikasi kita bisa sangat harmonis. Baik, ini sudah masuk di persoalan sedikit teknis nanti ya. Kak Awam, media komunikasi yang biasa digunakan apa? Yang pertama saya lagu biasanya, ya seperti tadi ya, terdengar suara azan misalkan. Atau anak saya lagi asik nih, yang ketiga itu masih SMP, ketika masih kecil juga sama main bola itu, sangat luar biasa. Main layang-layang ya, itu kalau sudah main luar biasa ya. Saya kadang-kadang ikut serta, lupa juga ya, azan udah berkumandang. Peluitnya itu kalau tendangan bola itu bukan capek atau apa. Jadi peluit berhentinya itu kalau Allahu Akbar, selesai bubar pulang. Nah, ini jadi saya pun dengan konsep lagu gitu ya, itu sekarang sudah waktunya, ayo kawan kita semua pulang ke rumah, mandi segera, jangan lupa belajar. Sambil nyanyi saya kemudian bawa anak-anak saya pergi untuk ke rumah. Nah, ini adalah pola komunikasi saya yang sering saya lakukan dengan cara berlagu atau menyanyi untuk anak-anak saya. Nah, kemudian yang kedua adalah membacakan cerita atau dongeng, itu tampak sekali ya, 20 cerita Kak Awam. Silahkan nanti kalau ada yang mau, nanti Kak Awam kirimkan. Plus jangan lupa ongkos kirimnya. Ya. Nah, teman-teman, pola saya menyampaikan cerita-cerita ini sangat luar biasa menjadi satu komunikasi. Jadi pintu gerbangnya adalah cerita saya. Nah, kemudian di dalam cerita itu, kemudian maksudnya setelah cerita itu biasanya cuma 2 sampai 4 menit lah paling lama ya. Itu kemudian terbangun sebuah komunikasi selanjutnya. Jadi saya menyampaikan bahwa dongeng memang kita bisa sebut bahwa dongeng itu adalah media komunikasi. Tetapi saya gerbangnya daripada komunikasi saya sampaikan. Kenapa? Anak saya lagi asik sekali, lagi asik main gitu ya. Kemudian saya karena ananda saya masih kecil ya, waktu itu sekitar umur 3-4 tahun gitu ya. Lalu saya membuka buku itu sambil berkokok. Ayo, aku ada cerita. Itu anak saya yang lagi bermain langsung menengok, gitu ya. Nah, bahkan saya punya pengalaman yang sangat-sangat menarik sekali ketika berada di atas pesawat. Seorang anak kecil menangis gitu ya. Nangis terus. Itu dari mulai flight, udah mulai terbang, tiba-tiba menangis gitu ya. Saya karena rasa kemanusiaan pada anak itu muncul begitu saja. Saya langsung berdiri setelah berada di ketinggian, berdiri mendekati tapi tidak memandang kepada anak itu. Tetapi saya kemudian membunyikan suara gitu ya. Itu sang anak langsung berhenti menangis. Yang kedua saya bunyikan lagi miau. Itu bukan cuma anak, semua penumpang langsung mencari di mana kucing. Gitu ya. Nah, dari situ saya kemudian melipat-lipat kertas. Tapi saya tidak memandang pada anak yang sedang menangis ya, karena sesungguhnya sang anak juga sedang berusaha melakukan komunikasi dengan tangisannya itu karena dia tidak berdaya. Mungkin ada sesuatu yang terganggu dengan penerbangan ya. Kita tidak bisa tahu. Saya lipat-lipat kertas, kemudian saya bentuk bebek-bebek. Ui, aku bebek punya sayap tapi tidak bisa terbang. Nah, saya bikin lagi, saya kasih orang yang di depan saya itu orang bapak-bapak itu ngambilnya aja bingung dia gitu ya. Agak takut-takut gitu ya. Kemudian saya lipat lagi, jadilah burung. Kalau aku beda, aku punya sayapku. Sayapku berwarna-warni. Nah, itu bukan cuma anak. Semua penumpang akhirnya menonton atau menyaksikan dongeng saya di pesawat. Nah, alhamdulillah itu satu pengalaman ya buat saya. Nah, teman-teman sekalian, ternyata di situ nggak berhenti.
langsung berhenti setelah saya cerita, enggak. Begitu selesai, disitulah saya baru mulai berkomunikasi. Karena anak itu sudah merasa nyaman, karena dia sudah senyum-senyum, seperti Bunda Elin ya tadi ya, senyum-senyum gitu ya. Jadi kemudian langsung saya berikan satu origami itu, kemudian diterimanya, dan saya berbicara, mulailah saya berkomunikasi. Pitanya warnanya bagus gitu ya, nggak langsung bertanya kok nangis gitu ya, nggak, tapi pitanya warnanya bagus. Kakak juga senang warna kuning seperti itu ya, dan seterusnya. Akhirnya sampai mendarat, alhamdulillah saya dapat nomor WA ibunya sama bapaknya maksudnya ya. Nah, ini adalah pola komunikasi yang saya bangun melalui sebuah cerita. Kemudian dengan permainan atau bermain, ini juga bisa teman-teman sekalian, karena apa yang kita bermain yang saya katakan adalah tanpa alat ya. Kalau dengan alat kan tentu saja merepotkan kita. Jadi kita bisa membuat tebak-tebakan. Tebak-tebakan itu merupakan jembatan kita untuk bagaimana nanti menuju kepada satu bentuk komunikasi apa yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kemudian tentang dengan berkreasi atau membuat ya. Kemudian saya misalkan membuat dan seterusnya. Nah, teman-teman, ingin juga saya sampaikan kenapa ya kita kalau ke awam itu pengalamannya kenapa dongeng atau cerita, kenapa tidak yang lain? Karena menurut saya ya mendidik anak itu memang merupakan proses yang tidak pernah mengenal kata selesai. Jadi punya prosesnya itu sangat panjang sekali. Panjang sekali. Bahkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak saja, Undang-Undang usia anak itu kan sampai dengan 18 yang disebut anak. Nah, artinya di sini proses mendidik anak prosesnya begitu panjang sekali. Dan saya belum pernah menemukan parenting atau pengasuhan, pola pengasuhan yang seperti sulap, abrakadabra. Anak langsung hebat, ya dikasih tahu langsung mau. Anak begitu pinter dikasih tahu mau. Nah, ada salah satu komunikasi yang saya yakini itu sangat efektif, komunikasi secara persuasif, yaitu dengan cara bercerita atau mendongeng. Ya, bercerita atau mendongeng. Dan disinilah yang kemudian saya gunakan ini dan kemudian saya tularkan kepada teman-teman guru yang ada di berbagai daerah di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Di mana alhamdulillah itu mereka semua teman-teman itu menerima, bahkan kemudian sekarang mereka juga mendirikan komunitas yang sama dengan saya, yaitu dengan Kampung Dongeng, yang insya Allah juga di sini ada ya beberapa teman-teman yang mengikutinya. Nah, lalu biar mengenal sedikit tentang keawam, jadi sebetulnya kalau kita mau cerita atau kita menggunakan pola ini, apa yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah tentu saja cerita atau naskahnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang paling utama adalah apa yang akan kita sajikan. Jadi seperti makanan saja. Jadi makanan itu tentu saja kita cari bahan-bahannya. Bahannya itu apakah bahannya sehat atau enggak gitu ya. Sama dengan komunikasi juga begitu. Apa yang mau kita sampaikan itu apakah itu mengandung borak formalin seperti itu ya. Jadi jangan sampai. Jadi komunikasi atau cerita yang akan kita sampaikan itu kita cari dari bahan-bahan yang memang kita yakinin baik. Nggak ada kekerasannya, nggak ada memojokkan, nggak ada mencela, tidak ada mendiskreditkan, tidak ada saranya, dan seterusnya. Nah, itu adalah merupakan bahan-bahan baik. Dari bahan-bahan itulah yang nantinya kita akan lakukan untuk apa? Kita lakukan untuk pengolahan atau mengkreasikan ya. Tapi sebelum mengkreasikan, tema-tema banyak. Anak kita ingin mengenal atau juga mendalami tentang kebersihan. Bagaimana sih mencuci tangan? Bagaimana sih setelah atau dari rumah mau keluar harus menutup dengan masker. Dari luar mau masuk kemudian harus mandi dulu untuk saat ini. Menjaga jarak dan seterusnya. Itu kalau anak usia dini 3-4 tahun harus kita berikan satu bentuk cerita. Kalau tidak agak kesulitan nanti untuk mencernanya. Kemudian bagaimana kejujuran harus ditanamkan, keberanian, kemandirian, menghormati teman yang lain. Apakah teman itu sesama keyakinan atau tidak, itu semua harus bisa kita jalin dengan baik karena kita berada dalam naungan NKRI. Bagaimana
kita bisa dengan mudah kemudian menyampaikan pada anak-anak agar memahami pola pemanfaatan dari uang misalkan begitu. Karena kalau soal uang biasanya mereka hanya mendapatkan pembelajaran ya, kalau dari guru misalkan bagaimana cara mendapatkan, tapi bagaimana memanfaatkannya dan seterusnya. Jadi tema-tema itulah yang harus disiapkan sebaik-baiknya karena itu adalah merupakan gerbang nantinya untuk menuju sebuah pola komunikasi yang sangat harmonis atau sangat efektif. Jadi sebuah cerita yang terkait dengan masalah itu. Biasanya kalau dari situ, dari sebuah cerita itu baru kita bisa membahasnya. Oh iya ya, dari cerita tadi, kemudian apa yang dihasilkan dan seterusnya. Nah, sahabat sekalian, kemudian ketika kita sudah mendapatkan tema-tema, jangan ditanya ya Kak Awam itu referensi temanya berapa ya? Oh banyak banget gitu ya. Karena referensi tema, referensi cerita itu bisa didapat dari berbagai tempat. Contoh misalkan dari kisah-kisah Qur'ani ya, Sirah Nabawi, kemudian dari buku-buku dongeng, buku-buku cerita, ada fabel, ada legenda, ada juga fiksi, cerita cerpen ya, novel dan seterusnya. Itu adalah referensi-referensi kita. Atau juga lingkungan sekitar kita itu juga merupakan referensi. Kita bisa melihat pohon ya. Setelah kita bercerita tentang pohon misalkan, pohon itu ada daun yang masih segar ya, ada juga yang sudah kering. Kemudian terjatuh, kita cerita untuk anak usia dini. Kakek kenapa kok terjatuh? Karena kakek ini sudah tua, kering. Jadi kakek harus menyuburkan tanah. Lalu apa yang menjadi tugasku selanjutnya? Aku berikan udara yang segar ya. Tuh kan ada, saya lihat teman-teman ada yang sambil ngulum-ngulum gitu ya, ngikutin ya. Nah teman-teman dari situ maka kita harus mengkreasikan ya, kita harus bangun cerita itu tidak ala kadarnya apa yang ada di sumber kemudian kita sampaikan, kita sesuaikan dengan usia. Maka anak saya yang kemudian sekarang sudah semester 7 sudah menghadapi skripsi ya, sambil saya terus bercerita, tidak ada yang heran atau tidak ada yang aneh ya. Kami sering berbagi cerita, khususnya kalau kita sedang bercerita itu ada beberapa waktu yang favorit ya, walaupun semuanya adalah bagus, tapi yang favorit ketika sedang makan. Biasanya anak saya hafal sekali nih. Ayah itu makannya agak lebih cepat, 2-5 menit ya, biasanya lebih cepat dibandingkan anak-anak yang lain. Dan itu sekarang ditiru, main cepat-cepatan. Enggak ya. Nah, di situ kenapa saya harus cepat? Karena saya sambil kemudian bercerita. Itu adalah waktu favorit. Karena kalau sudah sambil makan itu kayaknya asik banget mereka sambil mendengarkan satu motivasi. Kalau kita di restoran sambil dengerin musik gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian waktu yang tepat lagi ketika mau tidur atau ketika mereka sedang sakit, itu adalah waktu-waktu yang sangat prime time lah bagi saya. Atau sedang menaiki kendaraan ya, satu mobil misalkan atau di motor, itu saya senangnya bercerita. Karena bagi saya cerita sama dengan adalah nasihat, walaupun nasihatnya tidak murni. Ini sangat dibutuhkan bagi orang tua siapapun, kita harus jago, kita harus pandai dalam bercerita. Nah kemudian bagaimana kita sebagai seorang pendongeng, karena kita semua orang tua adalah pendongeng atau pencerita, pengkisah, maka yang harus kita pahami adalah 3 hal saja, yaitu olah suara, olah gerak, media. Saya kenalkan sedikit, narasi adalah bagaimana kita menyampaikan sebuah peristiwa di hutan atau di kampung, ada keluarga yang sangat kaya raya. Dia bernama Pak Umar. Pak Umar senang. Begitu keluar rumah, setelah menjalankan aktivitas paginya bersama keluarga, dia membuka pintu. Nah, ini ada suara efek di situ ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan belajar suara efek ya. Kalau nggak bisa yang ngek gitu ya, nggak apa-apa ya. Kemudian terdengarlah suara-suara dari kanan kirinya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, cukup kukuruyuk gitu ya. Nah, kemudian bisa ditambah suara penokon. Alhamdulillah, aku Umar, aku sudah selesai berolahraga bersama anak dan istriku. Sekarang aku akan berjalan-jalan. Kemudian jalan-jalan.
ya gitu ya. Kalau nggak bisa gitu cukup dung tung tang tung tak tung tang tung gitu ya. Tapi kalau cerita itu ditujukan untuk anak usia dini atau SD ya. Kalau anaknya sudah SMA jangan nanti anaknya Masya Allah Bapak lagi kenapa ya? Nanti dikiranya kita sedang tidak sehat ya. Baik. Olah gerak, jadi kita harus bergerak. Olah media berarti kita memainkan media-media seperti contohnya. Wah, kalau anak usia dini seperti ini ya. Ibu-ibu sekalian, oke. Kok kamu udah ngomong aja? Iya. Nah, berarti kamu mau menyapa teman-teman. Oke, keke. Sekarang. Loh, kok jangan ngikutin saya? Jangan ngikutin saya. Kok gitu sih? Sana siapa? Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya kamu yang ngomong ya. Salah ya? Bukan salah, maksudnya kamu yang menyapa. Oke, keke. Ayo. Sekarang. Ayo. Oke. Nah, sekarang ya nyapa ya. Assalamualaikum. Dan seterusnya. Nah, dengan boneka, dengan wayang, dengan gambar dan macam-macam kita bisa menggunakan media. Nah, Bapak Ibu sekalian ini nanti kita pelajari di sesi berikutnya karena waktu kita tidak begitu banyak. Nah, jadi ada media-media yang lainnya ya. Tapi kita masih dalam kembali lagi kepada pola komunikasi itu sendiri. Nah, itu yang bisa Kak Awam sampaikan kepada teman-teman. Nanti kita bisa berdialog atau berdiskusi lagi tentang berbagai macam hal yang terkait dengan bagaimana menjalin komunikasi yang harmonis. Jadi menurut saya terima kasih bisa kita bertatap muka hari ini. Jadi saya kembalikan lagi kepada Kak Shoki atau Jun, Kak Sodikin. Silahkan, terima kasih. Oke. Mudah-mudahan nggak kecepatan ya ngomongnya. Oke, terima kasih Kak Awam. Sama-sama. Aduh, waktu sangat sebentar sekali nih. Sepertinya pengen lama nih lanjut ya oleh Kak Awam. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, boleh dong berikan jempolnya untuk narasumber kedua kita, untuk narasumber pertama kita, Kak Awam Prakoso. Oke, baik, terima kasih Kak Awam. Tadi sangat menarik sekali ya komunikasi orang tua terhadap anak, yaitu dengan persuasif, dengan cara cerita, dengan cara dongeng. Dan menarik lagi nanti pasti Bapak Ibu semua di sini sudah siap-siap bertanya ke Kak Awam. Tapi sabar, nanti setelah narasumber yang kedua, Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung ke narasumber. Dan juga Bapak Ibu bisa bertanya nanti melalui menu chat di aplikasi Zoom Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga yang bergabung di Facebook Agung Solihin, Bapak Ibu juga bisa bertanya. Nanti ada tim kami yang akan menginformasikan. Dan satu hal lagi, Bapak Ibu, sebelum saya ke narasumber kedua, saya ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang dari awal sampai akhir mengikuti acara ini akan mendapatkan e-sertifikat. Dan ada giveaway yang Bapak Ibu akan dapatkan, yaitu giveaway video series Family Culture dari Dr. Agung Solihin untuk 3 orang yang beruntung. Giveaway kedua yaitu buku Be a Great Speaker untuk 1 orang yang beruntung. Bagaimana caranya? Bapak Ibu harus aktif dalam acara ini. Dan yang kedua, pastikan kamera video Bapak Ibu sudah dibuka. Ayo yang belum membuka, silakan sejenak bisa dibuka terlebih dahulu. Oke. Baik, sebelum saya ke narasumber kedua, boleh Bapak Ibu silakan untuk membuka kamera videonya karena kita akan lihat terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu buka kamera videonya terlebih dahulu sejenak. Kita akan lihat terlebih dahulu supaya kita acara hari ini lebih semangat, lebih energik lagi. Oke, siap. Kalau saya katakan SGB Talk Forum, maka Bapak Ibu jawab salam semangat bermanfaat. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap. 1, 2, 3. SCB Talk Forum. Salam semangat bermanfaat. Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu. Oke, mohon izin kami akan memute kembali seluruh peserta karena kita akan memasuki sesi yang kedua. Langsung saja, saya ke narasumber kedua kita di acara hari ini yang akan berbagi, yaitu saya perkenalkan
Beliau adalah founder dan CEO dari PT ISA Consulting. Beliau juga seorang konsultan komunikasi efektif. Dan juga beliau adalah mentor saya juga, guru saya. Yang saya ingat dari beliau adalah selalu berusaha melakukan apa yang beliau katakan. Langsung saja saya panggilkan, beliau adalah Kak Irham Surahman. Assalamualaikum Kak Irham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sodikin. Alhamdulillah, saya kalau bertemu dengan Kang Irham selalu ciri khas. Senyum terus ketika bertemu dengan orang. Nanti boleh kita diberikan tips-tipsnya bagaimana untuk hati supaya berbahagia jika ada waktu, Kang Irham. Iya. Dan Kang Irham menarik sekali, sudah dibahas tadi oleh Kak Awam Prakoso dari segi anak, dari orang tua membangun komunikasi efektif ke anak dengan dongeng dan cerita. Dan tentu tidak sabar seluruh peserta Bapak Ibu untuk menyaksikan Kak Irham untuk materinya. Kang Irham sudah siap? Siap. Oke, siap. Silakan Kak Irham, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Sodikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, salam semangat bermanfaat. Ya, senang sekali Kak Sodikin, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu yang sama-sama kita hormati, Kak Agung Solihin. Beliau adalah mentor saya yang sampai dengan detik ini terus mendampingi. Dan juga untuk Kak Awam, udah 4 tahun yang lalu baru pertama kali bertemu dengan beliau. Sampai dengan saat ini sudah bersinergi. Terima kasih Kak Awam. Terima kasih, untuk bisa kita saling berbagi di kesempatan kali ini. Serta seluruh rekan-rekan yang bergabung di aplikasi Zoom dari berbagai wilayah di Indonesia. Tentunya ini satu hal yang sangat istimewa karena tadi yang disampaikan oleh Kak Agung bagaimana yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat tergantung bagaimana berkomunikasinya. Nah, di kesempatan kali ini tadi sudah kita dengarkan juga dari Kak Awam dengan segala warna-warninya, apalagi produksi suaranya yang luar biasa Kak Awam. Saya perlu banyak belajar nih dari Kak Awam bagaimana meniru suara-suara binatang supaya bisa lebih menarik buat anak-anak. Biar dekat sama binatang. Baik, betul sekali Kak Awam. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, saya ingin awali dengan bertanya dulu nih untuk Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan yang bergabung pada kesempatan kali ini. Kalau misalnya mau jalan-jalan ke luar negeri, ke negara mana yang ingin Bapak atau Ibu tuju? Ayo, boleh silakan ditulis di kolom chat. Nah, dari Zoom ini. Wah, luar biasa ya. Bacakan nih, ada yang Australia Pak Irham. Ya. Yang belum pernah ya, Nah, yang Jepang, Paris, Mekah. Arigatou gozaimasu. Kemana lagi Kak Sauki? Ada lagi? Indonesia, Turki. Turki, luar biasa. Ya. Ke Mekah. Ke Mekah, luar biasa Santorini. ya. Santorini, baik. Terima kasih nih jawabannya keren-keren nih, Kak Sauki dan juga Kak Sodikin. Nah, sekarang saya bertanya lagi pertanyaan berikutnya. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali, belum pernah ke negara yang tadi dituliskan, pada saat nanti sampai di lokasi tersebut, harus ada yang mengantarkan atau bisa sendiri? Ayo, jawab lagi. Yang paling aktif siap-siap dapat hadiah ya. Oh, diantar. Oke. Ada pemandu. Good. Oke. Ditemani, harus ditemani, diantar katanya ya. Harus ada yang antar, ada pemandu, ditemani. Ada yang tour guide-nya. Yes, baik. Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Nanti akan dicatat ya, Kak Sodikin dan juga Kak Sauki. Yang paling aktif siapakah yang beruntung ya. Baik, teman-teman semuanya, saya izin share dulu ya untuk screen yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah bergabung di kesempatan kali ini ya. Oke. Baik, teman-teman. Silahkan dilihat. Oke. Sudah terlihat gambarnya, Kak Sodikin? Sudah Pak Irham. Ya, baik. Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah kisah tentang seorang yang punya impian untuk bisa ke puncak dari sebuah gunung yang sangat tinggi. Namanya Gunung Everest.
suatu ketika, karena dia belum pernah ke Gunung Everest ini, namanya siapa kira-kira ya yang penakluk Gunung Everest pertama kali? Siapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau yang belum tahu atau yang sudah tahu boleh di chat ya, di kolom chat silakan dijawab ya. Dia ini ingin menaklukkan Gunung Everest, tapi karena belum pernah ke sana, maka dia perlu yang namanya seorang pemandu atau tour guide. Nah, pertanyaannya, Bapak dan Ibu silakan dijawab juga di kolom chat ya. Menurut Bapak dan Ibu, kalau tour guide itu posisinya ada di depan atau di belakang? Yuk, boleh dibantu Kak Sodikin jawaban dari peserta? Kak Sogi boleh? Di depan, Di depan, belakang, ya? depan. Depan dong. Siap Depan dong. Di depan lah. Ada yang Ya. belakang juga. Ada yang bersamaan, cari aman kalau bersamaan. Ini cari aman nih ya. Cari aman. Itu situasi. Ya, Di belakang baik. dia ngalah. Oh, gitu. Yes. Jadi selalu ada alasan pokoknya dari setiap jawaban. Juga boleh lagi piye toh caranya. Di tengah. Baik, terima kasih yang sudah menjawab ya. Saya lanjutkan ya. Jadi, Bapak Ibu semuanya, tentunya secara logika pemandu pasti di depan dong, karena dia yang tahu jalan, ya. Nah, di sini Bapak Ibu, pemandunya bernama Tenzing Norgay. Nah, orang yang ingin menaklukkan Gunung Everest yang pertama kali namanya Edmund Hillary. Ya, Edmund Hillary ya. Boleh jadi sebagian sudah mendapatkan kisah ini. Saya merefresh sejenak bagi yang belum, semoga menjadi wawasan yang baru. Nah, saat mendaki gunung, karena Edmund Hillary ini belum pernah, dia punya impian ingin menaklukkan Gunung Everest. Maka dimintalah seorang pemandu yang bernama Tenzing Norgay. Dimulailah ekspedisi perjalanan di mana Gunung Everest ini perlu perjalanan yang fisik yang prima karena cukup sulit untuk bisa sampai di puncak. Ya. Terus apa yang terjadi Bapak Ibu? Perjalanan demi perjalanan step by step dilalui sampai menjelang 3 langkah di puncak Gunung Everest yang semula Tenzing Norgay berada di depan dari Edmund Hillary, maka Edmund Hillary dipersilahkan oleh Tenzing Norgay untuk siap mencapai puncak Gunung Everest yang pertama kali. Pertanyaannya, seharusnya Bapak dan Ibu yang sampai duluan ke Gunung Everest siapa? Tenzing Norgay atau Edmund Hillary? Secara logika yang tadi sebagai seorang pemandu. Kalau jawaban Bapak Ibu adalah Tenzing Norgay, betul secara logika. Tetapi kenapa Tenzing Norgay mempersilahkan Edmund Hillary untuk sampai di puncak gunung pertama kali? Kira-kira apa Bapak Ibu? Boleh ditulis lagi, karena saya ingin berinteraksi dengan Bapak Ibu yang hari ini sudah bergabung. Boleh dibantu dibacakan lagi Kak Sodikin atau Kak Sogi? Karena itu cita-citanya Edmund. Yes, ada lagi? Karena dia yang minta bantuan. Yes, betul sekali. Luar biasa jawabannya nih. Karena cita-citanya Edmund, jasa itu tidak harus dipublikasi. Betul. Baik. Edmund harus bisa terima kasih. Jalan. Yes, terima kasih. Ingin memberi kesempatan. Yes, betul sekali. Keren nih. Bapak dan Ibu, saya lanjutkan sedikit lagi kisahnya. Saat turun, setelah sampai di puncak Gunung Everest, kan turun nih ke bawah. Ada wartawan yang bertanya. Banyak wartawan yang mengurumuni dari Edmund Hillary. Hampir sebagian besar mengurumi Edmund Hillary. Tapi ada juga yang mendekat ke arah si Tenzing Norgay, si pemandu wisata tersebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang kita sorot adalah ke Tenzing Norgay-nya. Ditanya oleh wartawan, kenapa Anda tidak mencapai Gunung Everest pertama kali untuk lebih awal? Iya, kenapa? Karena jawaban dari Tenzing Norgay, karena yang punya impian adalah Edmund Hillary. Saya sudah sangat bahagia bisa mengantarkan Edmund Hillary hingga sampai ke puncak dari Gunung Everest. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana dengan kita saat berkomunikasi dengan keluarga, dengan anak-anak kita? Nah, apalagi sekarang dengan kondisi stay at home ya, masih stay at home untuk anak-anak kita yang sekolah, belum ada tatap muka secara langsung di sekolah, maka anak-anak akan belajar secara lewat daring atau dalam jaringan. Nah, di sini perlu peran orang tua. Apakah perannya bisa membantu anak-anaknya untuk sampai di puncak kesuksesan dari anak-anaknya? Nah, tentunya perlu pemandu dong yang sudah berpengalaman.
Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bagaimana kita komunikasi dalam keluarga. Karena dalam keluarga ini, sebagai tadi yang disampaikan oleh Kak Awam, tentunya semua media, semua perangkat perlu namanya alat bantu untuk bisa menunjang keberhasilan. Namun ada tambahan juga nih Bapak dan Ibu sekalian, pasangan kita. Kalau saya dengan istri saya baru menikah, istri saya udah 2, alhamdulillah anaknya ya. Oke. Iya. Dan istri saya sudah 14 tahun menikah dengan saya ya. Jadi ini kalimat saja bisa mengandung persepsi yang berbeda ya Bapak Ibu sekalian, tergantung bagaimana intonasi nadanya. Nah, saya disampaikan oleh Pak Agung saat memberikan mentoring kepada saya bahwa kita harus menjadi pelaku dan juga pembelajar. 2 hal yang sangat penting dalam kita membangun keluarga dengan komunikasi efektif adalah menjadi pelaku yang pertama, yang kedua menjadi pembelajar. Nah, dari sini saya ingin mengajak Bapak Ibu kita nonton video dulu ya. Boleh saya putarkan video Bapak Ibu? Boleh. Kalau boleh kasih jempol dong. Oke, kita akan nonton dulu ya. Ini adalah video anak saya yang kedua, namanya Lutfi Aziz. Saya berikan contoh untuk anak saya yang kedua dulu ya. Oke. Hello guys, good afternoon. My name is Irham Surahman. What is your name? My name is Lutfi. Nice to meet you, Lutfi. Nice to meet you too. Thank you. Lupa. Ini ayahnya yang lupa ya. Iya, oke, siap, maaf ya. Baik, Bapak Ibu, ya suaranya bisa didengar dengan baik. Kak Sadikin, Kak Selki? Yes, Kak Ilham. Yes, oke. Baik, sekarang video yang kedua ya. Ada 3 video yang saya putarkan singkat-singkat ya. Yuk, kita saksikan video yang kedua. Halo guys. Hello guys. Ya, hari ini kita akan belajar bersama tentang perkenalan dalam 3 bahasa. Ya, bersama dengan sahabat Kak Ira namanya Lutfi. Oke, nama lengkapnya? Muhammad Lutfi Aziz. Yes, oke. Baik, sudah siap semuanya? Kita mulai untuk perkenalan dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3. Hello guys. Good afternoon. My name is Irham Surahman. What is your name? My name is Lutfi. How are you today? I'm fine, thank you. Nice to meet you, Lutfi. Nice to meet you too. Thank you. Thank you. Goodbye. Sekarang dalam bahasa Jepang. 1, ichi, ni, san. Konnichiwa. Suaranya agak kecil Pak Irham. Iya. Naik. Oke. Ini Bapak Ibu ya. Saya ulang sedikit lagi ya yang ini ya. Siap. Nice to meet you too. Thank you. Thank you. Goodbye. Sekarang dalam bahasa Jepang. 1, ichi, ni, san. Konnichiwa. Ini anaknya yang lupa ya. Lanjut aja. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, video yang ketiga. Siap-siap. Jepang pertama. Halo guys. Hello guys. Ya, hari ini kita akan belajar bersama tentang perkenalan dalam 3 bahasa. Ya, bersama dengan sahabat Kak Ira namanya Lutfi. Oke, nama lengkapnya? Muhammad Lutfi Aziz. Yes, oke. Baik, sudah siap semuanya? Kita mulai untuk perkenalan dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3. Halo guys. Good afternoon. My name is Irham Surahman. What is your name? My name is Lutfi. How are you today? I'm fine, thank you. Nice to meet you, Lutfi. Nice to meet you too. Thank you. Thank you. Goodbye. Sekarang dalam bahasa Jepang. 1, ichi, ni, san.
Konnichiwa. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa. Ini tayangan video yang tentunya ini latihan saat bersama anak-anak. Oh, Kak Agung juga sama anak kembarnya. Oh, Kak Agung. Senang sekali nih Umar sama Amar, luar biasa. Ya ini liburan di rumah. Iya, betul, Kak Agung. Nah, inilah Bapak Ibu gambaran real ya. Jadi kami, Kak Awam, Kak Agung sama saya tidak harus berteori, tapi harus pandai menjadi pelaku, nih belajar terus menjadi pembelajar. Kak Awam dengan 3 putranya yang ganteng-ganteng ya. Tadi Kak Hilmi belum dijelaskan ya, Kak Awam. Kalau saya 2 putra semua, kalau Kak Agung nih luar biasa, Bapak Ibu. Ada 6 putra-putrinya, banyak sekali. Luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, saya memposisikan kembali ke yang tadi tentang Tenzing Norgay dan juga Edmund Hillary, Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi pemandu untuk anak-anak kita nih. Tentunya bagaimana orang tua perannya ada 2 orang yang punya peran penting. Suami dan juga istri atau ayah dan ibunya. Kalau tidak sinkron keduanya maka boleh jadi apa yang dicita-citakan oleh anak-anaknya mungkin tidak akan terlaksana kalau tidak didukung oleh orang-orang terdekatnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, perlunya kita menjadi seorang pelaku di mana kita ikut memberikan kontribusi untuk anak-anak kita. Ya, baik. Sampai di sini Bapak Ibu, semoga untuk pengantar dari video yang tadi saya putarkan tentang Lutfi, sebenarnya Lutfi ini ditugaskan oleh gurunya untuk memperkenalkan dalam bahasa Inggris dalam bentuk video. Saya tercetus ide gimana kalau Lutfi, karena kan senang bahasa Jepang nih Bapak Ibu seperti kakaknya. Maka dibuatlah dalam Zoom, direkam dalam video. Karena saya seorang Muslim dan juga anak-anak, tentunya bagaimana 3 bahasa aja sekalian. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab. Namun memang masih bahasa perkenalan karena memang ayahnya juga masih banyak belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali bagaimana kita saling mendukung satu sama lain. Nah, bagaimana dengan anak saya yang kedua? Nah, ini saya izin ya untuk share lagi Bapak Ibu. Karena saya ingin share juga bagaimana apa yang sudah dilakukan untuk di rumah. Ya, oke. Saya share lagi untuk ya, oke, sebentar. Oke, ini anak saya yang kedua. Oke, sebentar. Kalau di Zoom harus siap dengan kondisi teknisnya ya. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Yes. Nah, ini saya sampaikan dulu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah anak saya yang pertama yang meluk adiknya Lutfi. Ya. Setiap manusia adalah pribadi yang unik dan memiliki potensi untuk terus berkembang menjadi lebih baik. Nah, anak saya ini yang pertama agak berbeda dengan Lutfi. Kalau Lutfi cheerful, orangnya ceria. Nah, yang pertama ini agak-agak kalem. Nah, anak saya ini dia punya dreams, punya impian. Nah, saya ikutkan dalam sebuah program yang khusus untuk bisa membantu dia mengarah ke masa depannya secara private. Nah, ini salah satu desain yang dia tuliskan untuk masa depan dia. Nah, dia ini ikut program namanya Changemaker Generation, Bapak dan Ibu sekalian. Terus dia mempunyai 4 goals yang utama. Bagaimana dia mendesain bingkai kehidupannya. Terus apa sih tujuannya dia dengan cita-citanya itu? Bagaimana dia juga untuk bisa punya branding, personal brandingnya dalam dirinya, dan bagaimana dia meniti perjalanan hingga sampai ke masa depannya. Ya, sekilas saya ingin sampaikan Bapak Ibu bahwa Salman ini punya cita-cita ingin menjadi filmmaker. Oh, ini mudah-mudahan bisa berguru nih sama Kak Awam nih. Kak Awam mohon izin ya sama Kak Mikdad nanti boleh berguru ya Salman. Ya, siap, dia juga siap. Ya, dan dia juga punya impian untuk bisa hafal Al-Qur'an serta keliling Indonesia nih. Jadi ini impiannya Salman. Apa tujuannya? Ingin membanggakan orang tua, mengharumkan nama negara Indonesia, beribadah dan masuk surga bersama dengan kedua orang tua. Amin. Ini cita-cita dan juga bagaimana dia punya tujuannya. Terus yang ketiga Bapak Ibu, dia punya personal branding. Bagaimana brandingnya? Dia harus menjadi orang yang mandiri. Dan saat ini Bapak Ibu, Salman sedang belajar di Bandung. Dia harus jauh dari saya karena saya sedang mengedukasi bagaimana dia belajar mandiri supaya siap ada orang tua, tidak ada orang tua, dia harus siap menjadi pribadi yang mandiri. Yang berikutnya dia harus kreatif dan ceria. Maka dia berinteraksi dengan teman-teman yang berada di tempat dia belajar yang saat ini di Kota Bandung. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, dia juga punya roadmap perjalanannya. Kemarin 6 tahun dia sudah belajar di sekolah.
Ya. Nah, menarik nih Bapak Ibu, saya belajar dari Kak Awam juga, dilengkapi juga oleh Kak Agung. Kalau dari Kak Awam, bagaimana anak ini kalau di rumah tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu. Jadi nggak ada PR di rumah. Yang ada belajar bermain sama ayahnya dan ibunya. Nah, terus bagaimana nih PR-nya? Itu saya serahkan sama-sama dan Lutfi tuntaskan di sekolah. Jadi tugas sekolah selesaikan di sekolah, maksudnya sebelum pulang tuntaskan. Ya. Nah, di rumah saatnya kita bermain, belajar dengan media yang lain. Ini Bapak Ibu. Nah, di tahun yang berikutnya Bapak Ibu, Salman sudah kelas 8 saat ini untuk SMP ya. Nah, dia mondok di Bandung. Sampai dengan nanti 3 tahun. Nah, dan dia punya perjalanan seperti yang di bawah ini Bapak Ibu. Sampai dia bikin novel dan juga punya impian dan difilmkan. Wah, ini bisa bersinergi nih mudah-mudahan di masa yang akan datang nih dengan Kamikda dan juga dari sekarang bisa belajar bareng nih. Mudah-mudahan ya Kak Awam ya mohon izin. Ya. Jadi ini saya sebagai orang tua, kita harus bisa membantu memberikan arahan dan juga mendorong bagaimana anak-anak kita dengan potensinya, dengan keunikannya masing-masing. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih bila di antara Bapak Ibu di sini ada yang profesinya sebagai seorang guru dan juga untuk yang profesinya sebagai orang tua tentunya yang punya anak-anak yang di rumah. Kenapa? Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Ternyata bagaimana rasanya menjadi guru di rumah itu luar biasa. Di samping ada aktivitas di rumah, bagaimana kita mendampingi anak untuk belajar melalui handphone, melalui daring, melalui paket yang harus kita siapkan, melalui tugas-tugas yang kalau tidak hati-hati bukannya anak yang mengerjakan, malah orang tua yang mengerjakan. Padahal sejatinya itu tugasnya dari seorang anak, kita bantu mendorongnya. Sampai ada satu kejadian Bapak Ibu, anak saya waktu sebelum masa pandemi pernah dapat nilai 40 matematika. Dengan perasaan dia merasa sangat sedih, dia mendekat ayah Salman. Ayah maaf, nilai matematika Salman 40. Saya dekati dia, saya peluk dia. Oke nak, nggak apa-apa. Ayah boleh tanya nggak? Iya ayah, apa pertanyaannya? Kamu mengerjakannya jujur, tidak mencontek nak? Iya ayah. Salman kerjakan sendiri, tapi nilainya ternyata belum maksimal. Nggak apa-apa nak, ayah bangga nak. Kamu nilai 40 nggak apa-apa, masih bisa kita perbaiki, tapi kejujuran mengerjakan soal ini dengan sejujur-jujurnya, ayah sangat bersyukur, ayah sangat bangga. Kenapa? Karena kalau salah kita akan perbaiki bareng-bareng, kita akan tanya gurunya, apa yang salah dari kakak, kita akan perbaiki supaya kedepannya bisa lebih baik. Nah di sini Bapak Ibu, ternyata anak-anak kita butuh yang namanya diapresiasi, dihargai bagaimana dia sudah berjuang. Termasuk nih para ayah, karena saya seorang ayah, Kak Agung, Kak Awam, dan Bapak Ibu sekalian yang hari ini di rumahnya masing-masing, kita harus belajar menghargai pasangan kita yang terus mendampingi, karena istri kita nih, saya sebutnya BTS nih Bapak Ibu. Apa itu BTS? Team behind the scene. Kita rapih, kita diberikan makanan yang sudah siap, tinggal kita makan. Pertanyaannya, sering nggak sih kita mengucapkan terima kasih kepada pasangan kita yang sudah membantu kita sampai dengan saat ini? Kalau sudah sering, alhamdulillah. Kalau belum, ayo biasakan supaya kita menjadi pasangan yang belajar menghargai sekecil apapun anggota keluarga kita melakukan sebuah kebaikan. Kalau ada kesalahan, yuk kita sama-sama saling evaluasi diri. Karena boleh jadi anak kita melakukan kesalahan mungkin karena belum tahu. Mungkin karena belum mampu, mungkin karena ada contoh yang belum diberikan oleh kedua orang tuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini, semoga kita semua bisa saling menguatkan satu sama lain, bagaimana kita bisa mendorong nih, karena Bapak Ibu, anak-anaknya pasti punya potensi masing-masing, unik-unik semuanya. Ada yang aktif, ada yang pandai bergerak, ada yang kalem, tidak boleh berisik kalau belajar, dan lain sebagainya. Ini adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan anggota keluarga kita, khususnya dengan anak kita. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, yuk kita kembali nih saling mengingatkan, khususnya buat saya pribadi nih Bapak Ibu, karena setiap orang punya pengalamannya masing-masing. Tadi disampaikan Kak Awam, oleh Kak Agung juga. Kita di sini bukan untuk menggurui, tapi sharing dengan pengalaman apa yang sudah dilakukan. Iya, baik. Ya, baik ini Bapak Ibu untuk gambaran tentang kita berinteraksi dengan anak-anak kita. Saya akan tampilkan lagi untuk satu slide bagaimana nih
sikap komunikasi kita yang efektif supaya kita bisa mempraktekkan secara langsung ya. Oke, saya izin akan share screen lagi Bapak Ibu. Oke. Nanti Bapak Ibu silakan memilih ya. Oke. Silakan memilih. Oke, sip. Ini dia ya. Oke. Ini gambarnya sejenak Bapak Ibu. Nah, ini dia. Oke. Untuk yang pertama Bapak Ibu silakan dilihat ya untuk yang pertama. Nah, ini dia nih. Sip. Oke. Nih Bapak dan Ibu. Silakan dilihat ada satu kondisi di mana anak ini belum tidur. Nah, silakan dilihat di layar handphone atau di laptopnya masing-masing. Yang atas atau yang bawah. Kalau dipraktekkan. Lebih sering yang mana? Nih, belum tidur nih anaknya. Apakah yang pertama nih? Yang di paling bawah dulu saya bacakan. Udah malam gini kok masih belum tidur sih? Udah, jangan main lagi. Cepetan sikat gigi. Lalu tidur. Mama udah berapa kali ngomong sama kamu. Itu yang pertama. Yang kedua. Nah, masih ada 5 menit sebelum waktu tidur tiba. Kamu mau sikat gigi dulu atau baca buku dulu? Ayo. Nah, Bapak Ibu, lebih sering yang mana? Yang atas, yang positif, atau yang negatif? Ayo. Yang kedua bawah. ya. Yang bawah ya. Oke, yang kedua sekarang. Yuk, yang kedua. Nih, siap ya. Ini mau pergi nih, Bapak Ibu sekalian. Kita baca yang bawah dulu. Aduh, kok kamu masih malas-malasan sih? Kita ini udah hampir telat nih. Dengar nggak Bu Guru ngomong apa? Yang pertama, yang atas sekarang. 10 menit lagi kita udah mau pergi loh. Kamu mau ganti baju sekarang atau dipegang dulu nanti baru dipakai? Ayo Bapak Ibu, kalau posisi kita nih mau berangkat nih sama anak kita, pilih yang bawah atau yang atas? Yang atas kadang bawah. Oh, yang atas atau yang bawah? Baik. Kita lanjut yang ketiga. Ada beberapa contoh ya. Yang ketiga nih. Oke, saya baca yang bawah dulu nih. Aduh, kalau kita lagi ngajar nih. Aduh, nih anak, kamu ngerti nggak sih? Ngerti apa sih? Ini demi kebaikan kamu. Kamu harus denger apa kata Bu Guru. Nih, dari cara bicaranya ya. Yang atas. Ya, kamu boleh berkata tidak. Tapi Bu Guru mau mendengar. Apa sebabnya kamu berkata tidak? Coba beritahu guru. Jadi ibu bisa mengerti kenapa tidaknya dari yang kau sampaikan. Nih Bapak Ibu. Ya. 2 contoh lagi ya. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Ini tentang anak kita berbuat kesalahan. Saya baca yang bawah dulu. Ya ampun. Kamu kok nggak hati-hati banget sih? Ini mainannya mahal tahu. Lain kali mama papa nggak mau beliin lagi. Atau yang di atas. Gak apa nak, setiap orang bisa berbuat salah ataupun hilaf. Ayah atau ibu juga bisa berbuat salah. Sekarang kamu jadi tahu hal yang kamu lakukan tadi itu salah. Untuk kedepannya lebih berhati-hati ya. Yuk sama-sama kita perbaiki. Ya, silakan. Yang terakhir Bapak Ibu. Nah ini kita lihat ya. Oke ini saya bacakan yang bawah. Hey, Mama tuh lagi ngomong sama kamu, ayah tuh lagi ngomong sama kamu. Dengerin kalau lagi ngomong ayah, ibu lagi ngomong nggak sih? Kenapa lagi coba aneh-aneh aja nih? Nah, yang atas. Nah, kamu lagi ada masalah apa sayang? Coba cerita sama ayah atau ibu supaya kamu lega. Siapa tahu ayah ibu bisa bantu. Ibu khawatir padamu nak. Ayo Bapak Ibu. Ini yang lebih sering kita praktekkan yang mana nih Bapak Ibu? Yang bawah, yang negatif, atau yang atas? Ayo. Aduh, ada yang jawab yang bawah katanya. Terima kasih Belin ya. Baik Bapak Ibu, ini gambaran Bapak Ibu betapa, nih satu kalimat boleh dicatat, boleh disimak dengan baik ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu yang berbahagia di kesempatan kali ini, ingat Bapak Ibu, setiap ilmu yang kita pelajari maka harus siap diuji dengan apa yang sudah kita pelajari tersebut. Bapak Ibu belajar ilmu apapun, siap-siap akan diuji.
dengan apa yang kita pelajari. Ya, jangan sampai Bapak Ibu kita hebat di luar ya sebagai tokoh masyarakat, begitu di rumah kata anaknya, nggak sesuai nih ayah ngomong di luar keren, di rumah nggak sama, ayah pelit. Gimana tuh Bapak Ibu? Jadi ini menjadi cerminan buat kita semua, khususnya buat saya pribadi ya Bapak Ibu, karena menyampaikan tentang ilmu komunikasi ini pasti akan diuji tentang bagaimana komunikasi dengan diri kita sendiri, dengan pasangan, dengan anggota keluarga kita, untuk lingkungan yang terdekat dengan kita. Jadi Bapak Ibu, tetap semangat ya Bapak Ibu. Semoga apa yang di-share-kan ini bisa memberikan manfaat Bapak Ibu, dan tentunya ini sharing pengalaman yang saya lakukan sampai dengan saat ini. Mohon doanya supaya bisa menjadi orang tua yang tidak hanya pandai menyampaikan, tapi pandai melakukan dan terus belajar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kesempatannya. Kak Sodikin, Kak Awam dan juga Kak Agung, saya akan kembalikan kembali kepada moderator kita yang keren, yakni Kak Sodikin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Irham. Keren sekali Kang Irham. Masih kecil anaknya sudah membuat roadmap desain kehidupan. Kak Irham boleh tahu itu anaknya umur berapa tahun Kak Irham? Ya, baik. Terima kasih Kak Ikin. Untuk Ya. anak saya yang pertama lahir tahun 2007, berarti udah 13 tahun saat ini. Nah, kalau anak saya yang kedua 8 tahun karena lahir tahun 2012. Oh, siap. Luar biasa ya Kak Irham. Anak umur 12 sudah bisa menentukan desain kehidupannya. Alhamdulillah. Saya ingat dulu Kak Irham, saya waktu SMA saja saya masih main game, masih PlayStation, tidak memikirkan desain. Dan alhamdulillah Pak Kak Irham, tentu tantangan saat ini anak-anak lebih berat lagi ya Kak Irham ya. Iya, betul. Banyak bermunculan para gamers dan sulit sekali diberitahu gitu Kak Irham. Itu bagaimana Kak Irham supaya menyadarkan mereka untuk bisa tahu pentingnya tujuan untuk masa depan mereka gitu Kak Irham. Baik, terima kasih Kak Sodikin. Saya mohon izin langsung ditanya pertama nih Kak Awam. Yep. Baik, Kak Sodikin, jadi yang pertama untuk yang gamers ya, anak saya suka main games juga Kak Sodikin. Kembali lagi nih, saya harus jadi pelaku nih. Bagaimana caranya supaya anak saya proporsi main gamesnya tetap ada? Maka ada kesepakatan dengan anak saya bahwa durasi sekali main dalam satu hari itu 2 kali 15 menit. Jadi dia boleh main maksimal 15 menit satu kali main games, selebihnya nanti 15 menit berikutnya boleh. Jadi ada kesepakatan dulu di antara ayah dan juga anak dan juga istri saya, Ibu Imas, untuk ada kesepakatan sehingga dia punya hak, punya kewajiban juga untuk bisa proporsi yang tepat tentunya. Jadi kalau udah 15 menit saya tidak akan menegur, saya akan lihat bagaimana dia ada kejujuran nggak ya, saya akan diam dulu nih. Ayah waktunya udah habis, wah kamu jujur nak, ayah kasih bonus 5 menit. Karena saya berikan apresiasi, Kak Sodikin dan juga Bapak Ibu sekalian, menghargai dia sudah jujur. Nah, pertanyaan yang kedua dari Kak Sodikin, bagaimana untuk Salman yang sudah mendesain masa depan? Kembali lagi Bapak Ibu, bahwa anak-anak ini kan punya potensinya masing-masing. Saya yakin putra-putri Bapak Ibu punya potensinya masing-masing, punya impiannya masing-masing. Tugas kita membantu mengarahkan. Tadi Kak Awam, kalau saya lihat dari Kak Awam, untuk Kak yang pertama, Kak siapa Kak? Namanya maaf? Kak Noval. Kak Noval. Nah, Kak Noval ini berprestasi luar biasa. Membuat aplikasi yang hingga ke mancanegara sampai ke Google itu luar biasa saya perhatikan. Kak Mikdad yang alhamdulillah semalam ya Kak Awam mendapatkan hadiah sebagai seorang movie maker untuk short movie, film pendek, dan menjadi juara pertama itu satu hal yang luar biasa. Nah, Kak Awam membantu mendorong. Nah, saya Kak Awam dan saya yakin juga Kak Agung juga sama-sama saling membantu mendorong bagaimana anak-anak ini punya potensinya, bukan keinginan orang tua anak saya harus begini, tapi bagaimana anaknya mau apa, kita bantu arahkan. Ini resikonya loh kerja ini resikonya, ini challenge-nya, ini tantangannya. Makanya Salman saya bantu nih untuk coba diskusi komunikasinya, Salman mau kayak gimana. Nah, diikutkanlah dengan program tersebut supaya dia punya menentukan arah yang jelas untuk masa depannya. Kenapa? Karena yang menjalani bukan orang tuanya,
tapi anak tersebut. Gitu Kak Sodikin. Siap, siap Kak Irham. Nama tadi programnya CMG ya, Kak Irham ya? Ya, namanya Changemaker Generation Boleh namanya. nanti, boleh Bapak Ibu nanti jika mau lebih detail tentang program CMG, boleh nanti menghubungi siapa Kak Irham ya? Kita ya. Ya, boleh nanti lihat nanti di Instagram dari Kak Sodikin aja, kan Kak Sodikin. Oke, baik. Terima kasih Kak Irham. Sebelum saya berikan kesempatan bertanya ke Bapak Ibu, boleh dong Bapak Ibu berikan jempol untuk narasumber kedua kita, Kak Irham. Terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah kita yang sudah bergabung sampai saat ini sudah 35 partisipan. Tentu ini dari awal tetap komitmen nih Kak Irham nih, Kak Awam. Konsisten ya, benar-benar memperhatikan kedua narasumber. Baik, kita langsung saja. Saya langsung saja membuka dua pertanyaan terlebih dahulu secara langsung. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya lambaikan tangan, sebutkan nama, dari mana, dan bertanya dengan siapa. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini ada yang angkat tangan bahkan sejak awal ya. Namanya Pak Yosa ya. Baik, Pak Yosa. Jadi angkat gimana sih kalau mau nanya di situ? Nggak ada. Silakan Kak Soki untuk Pak Yosa untuk membuka mute-nya. Silakan. Masih di mute, saya buka di sini ya. Halo, selamat siang. Oke, Pak Yosa masih di mute, Pak. Sudah. Pak Yosa. Pak Yosa masih belum mendengar suaranya. Halo. Ya, halo. Oke. Selamat siang. Siang, Pak Yosa. Iya. Saya mau bertanya, Pak. Sama Pak, siapa tadi yang pertama? Pak Awam ya? Kak Awam. Mengenai tindakan yang benar atau yang salah tadi itu di awal itu kan waktu dipanggil anaknya tidak dengar karena menggunakan headset itu sebetulnya yang di posisi diawalkan itu anaknya yang salah kurang mengerti atau memang komunikasi orang tuanya yang lebih diutamakan Pak, karena kan kalau anak itu kan kadang-kadang kan dia nggak paham nih Pak, seperti itu. Jadi menurut resiko positifnya anaknya yang kurang mengerti atau memang ibunya yang harus pintar untuk berkomunikasi lebih aktif begitu Pak, kreatif Pak gitu maksudnya. Baik. Karena kan kebanyakan anak itu kan kadang-kadang seperti itu Pak. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yosa. Satu lagi Kak Soki untuk kita berikan kesempatan bertanya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lambaikan tangannya, sebutkan nama. Boleh tanya Pak. Silakan. Siapa itu ya? Siapa itu? Nama saya Jamal. Oke. Jamalul Kirom. Saya mau bertanya Kak, untuk kedua kakak-kakak ya. Sebenarnya kebetulan saya Muslim ya. Anak itu sebenarnya di Al-Quran itu disebutnya ujian atau kesenangan ya Kak ya buat kita. Mungkin dari situ bisa dijelaskan salah satunya sehingga nanti kalau acuan dari guidance kita Al-Quran ujian berarti memang kita di situ udah ada mental ya, memang harus menghadapi ataupun ternyata dia kesenangan buat kita. Nah itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh satu lagi nggak? Jamal. Kita langsung saja dua dulu ya Kak Soki. Langsung saja tadi pertanyaan pertama dari Pak Yosa untuk Kak Awam. Boleh Kak Awam? Terima kasih untuk Pak Yosa. Brilian, waduh
keren namanya ya. Belakangnya ada briliannya. Mudah-mudahan senantiasa bersinar seperti brilian. Baik. Seperti contoh yang tadi saya sampaikan adalah merupakan komunikasi yang reject, artinya yang dibangun oleh orang tua. Anak tidak sedang membangun komunikasi karena dia adalah dijadikan sebagai objek. Artinya di sini yang harus dibenahi adalah orang tua. Tadi contohnya adalah seorang ibu. Padahal sesungguhnya juga seorang ayah juga sama ya. Apalagi kalau ayah, kadang-kadang sementang-mentang ya, maksudnya ayah di sana. Kalau di sini mah insya Allah sama. Enggak. Jadi artinya di sini harus membangun sebuah komunikasi yang sebetulnya bisa lebih halus ya. Jadi komunikasi dalam cerita Arkan tadi adalah saya sebut reject atau kanan ya, masuk mental gitu. Hal-hal seperti itu tentu saja sangat tidak dikehendaki oleh anak. Banyak tapi anak yang kemudian merasa harus menerima. Itu adalah karena terkait dengan paksaan. Ya, kamu dengar nggak sih? Oh, langsung dia, iya dengar. Samina wa ta'na gitu langsung ya. Nah, artinya di situ kita harus perlu membangun. Contohnya adalah ya dengan tadi bagaimana pola-polanya seperti yang saya lakukan dengan anak saya. Dengan mengingatkan ketika mau beribadah. Atau juga Kak Irham tadi menyampaikan juga banyak contoh-contoh juga. Mau pilih 1 atau 2 atau 3 seperti itu adalah merupakan contoh. Bapak, ini sama. Dalam pola asuh itu kita perlu latihan. Jadi tidak juga parenting itu seperti sulap abrakadabra, kita semua langsung hebat gitu ya, nggak bisa. Jadi perlu latihan. Dengan cara kita mengikuti berbagai macam seminar atau juga workshop semacam ini sebetulnya bukan mengajarkan tetapi lebih kepada memberikan dorongan. Kadang kita sudah ketika Kak Awam misalkan atau Kak Irham tadi menyampaikan, mungkin kita manggut-manggut, iya saya udah tahu gitu kan. Nah disitulah letaknya bahwa sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan berbagai macam hikmah melalui cerita-cerita yang nanti akan nyambung di Pak Jamal. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa mengacu pada Al-Quran seperti yang disampaikan tadi, anak adalah ujian atau perhiasan gitu. Nah, jadi saya ingin menyampaikan sekaligus langsung menjawab Pak Jamal adalah mendidik anak itu tidak mendadak. Maka kesabaran adalah mahkota kita di dalam mendidik anak-anak kita. Kita adalah sang utusan, ya. Artinya di sini bukan utusan seperti Rasul ya. Kita adalah utusan yang mana untuk anak-anak kita, di mana lingkup kecil itu yang tugas kita juga sebetulnya sama seperti sang utusan tadi, yaitu tidak serta-merta kita menjadi orang seperti pemaksa. Kita menjadi orang yang orang tua yang berkuasa, tidak ya, seperti itu. Nah, artinya di sini kita sebagai sang utusan untuk anak-anak kita di rumah atau kalau guru kepada anak di dalam kelas yang tugasnya menyampaikan, mengabarkan, melindungi, menjaga seperti itu dan tidak memaksakan. Nah, jadi bagaimana agar kita tidak sampai taraf memaksa? Tadi dengan cara-cara adalah seperti yang tadi. Ayo mau memilih nanti 5 menit nanti gosok gigi seperti Kak Irham tadi. Nah, itu adalah pola-pola komunikasi dengan anak-anak yang saya yakin mudah sekali dipahami. Begini Bapak, karena selain juga saya berpengalaman untuk anak-anak sendiri di rumah, itu kami di Kampung Dongeng ini setiap hari kehadiran bisa lebih dari 20 anak. Setiap hari, itu pagi dan sore, dan itu anak manusia semua. Maksudnya mereka berkumpul gitu ya, seneng gitu ya. Itu saya melakukan pola-pola berkomunikasinya seperti itu. Contoh misalkan, ada yang tiba-tiba menangis gitu ya. Gitu kan. Menangis, lalu saya mendekat, siapa yang tadi yang tertawa? Gitu ya. Pak Awam ini, dia sedang menangis. Oh tadi, pasti sekarang dalam hitungan 3, sudah tidak menangis, hitung ya, 1, sambil kudanya berlari, 2, biasanya anak itu udah cekikikan gitu ya, senang. Nah, tapi ya kalau
sahabat sekalian di sini nggak perlu harus menguasai suara-suara itu ya, cukup misalkan dengan kreativitas yang lain. Nah, jadi kita harus menyadarkan bahwa diri kita adalah merupakan penjaga, penerima amanah yang mana kita perlakukan ia sebaik mungkin. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Pak Yosa tadi, yakinlah bahwa anak di usia tertentu belum memahami apa yang biasanya kita sampaikan. Itu di usia-usia tertentu mungkin belum ya. Nah, jadi kita harus sangat hati-hati memberikan pemahaman, memberikan gambaran, memberikan kabar ya, dan seterusnya. Jadi kalau tadi Pak Jamal Muslim, seperti saya juga, seperti apa yang dicontohkan oleh teladan kita Rasulullah, itu juga tidak pernah memaksa, ayo sholat gitu kan, enggak ya. Jadi bagaimana dengan contoh, perilaku, dan lain sebagainya yang bisa menguatkan daripada umat, atau kalau kita adalah umatnya adalah anak-anak kita di dalam rumah. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Awam, Pak Koso. Sama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Kak Jamal. Ini untuk Kak Awam dan Kak Irham nih. Boleh Kak Irham dulu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Jamal. Ya, baik. Terima kasih Kak Sadikin. Kak Jamal, terima kasih ya untuk pertanyaannya tentang anak ini ujian atau kesenangan gitu ya Pak Jamal ya. Nah, di dalam Al-Quran disampaikan seperti itu tadi yang Pak Jamal tanyakan. Bapak dan Ibu, anak ini ujian dan kesenangan dua-duanya tergantung orang tuanya. Kalau ujian, saya yakin udah pasti ujian anak-anak ini. Kenapa? Karena kita dari dunia nih, pasti diuji dengan anak kita. Ada yang diuji dengan kesabarannya, bagaimana dia mendampingi saat mengajar, nih anak kok nggak ngerti-ngerti ya. Ya memang masanya beda-beda. Tadi yang Pak Yosa dan Kak Awam sampaikan juga, bagaimana kita membahasakan ini yang bisa dipahami, mudah dimengerti oleh anak-anak kita. Nah, terus kesenangan, ya harus senang dong kita, Bapak Ibu semuanya, anak itu adalah kesenangan. Kenapa? Karena dia penyejuk hati nih untuk kedua orang tuanya. Ada sahabat saya yang sekian tahun belum diberikan karunia momongan, tapi mereka sabar, mereka tetap berbuat kebaikan, merawat anak-anak yang mungkin tidak punya orang tua atau anak-anak yatim. Jadi ujian dan kesenangan, ya memang pasti diuji. Contoh misalnya sholat. Ayo nak sholat, tapi anak ayahnya atau ibunya sambil nonton TV. Sholat nak, sholat zuhur. Tapi tidak diajak, tidak ada menjadi pelaku ya. Kalau saya kembali menguatkan menjadi pelaku ini luar biasa Bapak Ibu. Mudah untuk dikatakan, tapi perlu perjuangan untuk melakukannya. Menjadi pelaku itu. Jadi harus jadi contoh. Kalau mengajak anak sholat, ya contoh dong ayahnya, contoh dong ibunya kepada anaknya. Tanpa harus mengajak secara langsung, secara verbal, kita sholat aja di sampingnya, nggak apa-apa, bertahap. Jadi sabar untuk bagaimana menyikapi anak-anak kita yang terkadang butuh waktu gradasi saat dia bermain. Kalau langsung, woi pulang. Nah, ini lagi ujian lagi buat kita semua nih. Sabar nggak nih kita? Detik ini kita sabar, detik berikutnya belum tentu sabar. Kembali lagi untuk Pak Jamal dan khusus untuk saya dan kita semua, Bapak Ibu sekalian, anak ini adalah ujian. Ya, ada anaknya pinter, cerdas. Kalau nggak hati-hati jadi sombong. Ada anak yang belum cerdas, tidak diberikan apresiasi, jadi minder. Nah, orang tua bagaimana membantu supaya anak ini punya confidence, punya kepercayaan diri, supaya dia bisa maju. Karena orang tua tidak akan selamanya mendampingi. Maka dia harus diberikan ujian. Tidak hanya orang tua, anak pun ada ujiannya. Kita aja ada ujiannya, betul nggak Bapak Ibu? Tanpa kita misalnya belum punya anak, pasti udah ada ujiannya. Jadi untuk menguatkan kita, yuk sama-sama nih Bapak Ibu, kita terus belajar dan menjadi pelaku. Ya, jangan sampai kita ada istilah together but alone. Bersama tapi sendirian. Di meja makan nih, tapi semuanya pegang handphone. Ya, ujian ini. Orang tuanya yang ngasih contoh main handphone. Simpanlah sementara waktu 2-3 jam, simpan, yuk kita main bareng tanpa handphone. Begitu Kak Jamal untuk yang tadi ditanyakan, dan juga Kak Sadikin kami silakan. Ya. Terima kasih Kak Irham, keren sekali jawabannya. Lanjut saja langsung ya, berhubung waktu sudah sebentar lagi pukul 12, langsung Kak Awam boleh silakan menjawab dari Kak Jamal.
Saya persilahkan. Kak Awam sudah tadi untuk Kak Jamal sama udah. Sudah ya? Oh iya. Sudah tadi baik. Sudah ya? Oh baik. Oke. Satu lagi saya ingin memberi kesempatan untuk yang bertanya melalui chat. Di menu chat saya bacakan. Sebentar saya cari. Oh ya, untuk Kak Irham nih dari Kakak Deti. Bagaimana memotivasi anak yang tadinya ikut silat, sekarang nggak ikut lagi? Dia nggak mau sebut alasannya, cuma jawab nggak mau aja. Gitu Kak Irham. Siap. Silakan Kak Irham, bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih. Jawabannya untuk Kak Deti, semua pilihan sudah satu paket dengan resikonya. Saya ulangi ya, setiap pilihan sudah satu paket dengan resikonya. Saya sampaikan dengan apa yang saya lakukan. Anak saya, Salman dan Lutfi, pernah ikut taekwondo. Salman hanya sampai sabuk kuning. Lutfi sampai sabuk kuning dan seterusnya. Saya tanya, kenapa Salman nggak mau lanjut? Nggak, udah cukup sampai sabuk kuning aja baik. Oke, tapi Lutfi tetap lanjut. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian dan juga Kak Deti, anak saya waktu itu ingin ikut kursus bahasa Inggris. Secara biaya cukup tinggi nih. Saya tanya sama anak saya, kakak, ini kalau ayah ibu uangnya cukup buat Lutfi kursus bahasa Inggris, boleh nggak kalau Lutfi duluan? Jawaban anak saya, kata Salman, boleh ayah. Oke. Saya tanya sebaliknya ke Lutfi, Lutfi, ini kalau uang ayah sama ibu cukup buat kakak dulu untuk kursus bahasa Inggris, boleh nggak Lutfi nanti di kesempatan yang lain? Boleh ayah. Kalau kita nanya sama anak, jawaban anak seperti itu, kira-kira Bapak Ibu apa yang dirasakan oleh kita sebagai orang tua? Pasti pengennya dua-duanya dong, betul nggak Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah dengan izin yang Maha Kuasa ada rezeki. Terus saya tawarkan ayah sama ibu ada rezeki nih buat Lutfi sama kakak Salman belajar bahasa Inggris selama 1 semester. Tapi ingat ya, ini harus komit nih. Saya sampaikan dulu di awal. Siap nggak komit sampai selesai selama 6 bulan? Setiap Sabtu Minggu jam 10 sampai jam 12. Siap? Siap, baik. Kalau siap, ayah akan selesaikan administrasinya kepada pihak tempat kursus tersebut. Bapak dan Ibu dan Kak Deti, alhamdulillah selama 6 bulan, Salman dan Lutfi komitmen sampai selesai mereka mengikuti belajar bahasa Inggris selama 1 semester. Dan saya sangat bersyukur, kenapa? Berarti anak ini tidak hanya belajar khusus, tapi belajar komitmen dengan pilihannya. Bahwa setiap pilihan, satu paket dengan resikonya, dia harus punya tanggung jawab untuk belajar menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Begitu, Kak Sadikin. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih Kak Irham jawabannya. Dan satu lagi ya, saya ingin bacakan pertanyaan untuk Kak Awam dari Bu Mukti. Assalamualaikum, menarik sekali apa yang disampaikan Kak Awam. Tetapi saya tidak mendengar peran istri, mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih. Silakan Kak Awam. Ya. Senang sekali dengan pertanyaan ini. Memang apa yang saya contohkan sebetulnya tadi hanya contoh sang ayah, padahal sebetulnya dilakukan secara kebersamaan. Artinya di sini ada hal-hal yang memang kita bersama atau ayah dan ibu itu secara bersama terus melakukan berbagai macam hal, ya apa yang perlu dikomunikasikan biasanya secara bersama. Jadi misalkan apa yang akan dibutuhkan oleh anak pertama, misalkan seperti itu juga kita bicarakan secara bersama. Jadi tidak ada password atau tidak ada PIN sendiri-sendiri, itu tidak ada. Bahkan sampai ke persoalan-persoalan yang terkait dengan gadget. Ya, kami itu punya PIN atau punya password yang sama. Semua handphone kita itu sama-sama kita bisa buka. Jadi bagaimana handphone ayah itu bisa dibuka oleh istri, begitu juga handphone istri bisa dibuka oleh ayah. Itu adalah satu bentuk kecil, satu komunikasi di mana kami tidak saling tertutup. Nah, dari situ kemudian Ananda, kami juga memberikan password atau PIN untuk baik itu sosial media maupun Android atau iOS-nya atau Apple-nya. Nah, sehingga dengan hal seperti ini kita tidak ada rahasia di antara kami, tidak ada, ya. Nah, ini yang kemudian dari pola komunikasi saya dengan istri ini kemudian menjadi teladan atau menjadi contoh anak-anak saya. Jadi saya tidak pernah merasa khawatir handphonenya isinya apa ya, misalkan seperti itu, ya. Nah, karena sang ibu itu sudah, jadi gini, ada pola bagaimana
gadget itu menjadi sebuah alat di rumah kami ya, semua itu menjadi alat teknologi ya, bukan kesenangan. Itu kami sudah menanamkannya memang sejak kecil. Jadi jam berapa itu digunakan dan diletakkan di mana. Jadi tidak pernah diletakkan di masing-masing, bahkan di bantalnya gitu ya, itu tidak pernah. Jadi itu diletakkan dan passwordnya sama. Sehingga istri saya biasanya yang lebih sering menjadi tukang ngecas. Ya. Jadi karena letaknya sama semua di ruangan yang sama. Jadi itu satu. Nah, hal lain banyak sekali. Contohnya tentang terkait dengan pola asuh. Seperti tadi Kak Irham sudah sampaikan juga bahwa pelajaran sekolah itu ya dipelajari di sekolah, bukan di rumah. Kalau di rumah banyak pelajaran-pelajaran yang itu akan bukan sebagai pendukung, tapi justru sebagai main education ya bagi anak. Jadi pendidikan yang utama. Nah, inilah yang kemudian istri juga memahami sehingga tidak terpancing ibu-ibu di sekolah lainnya gitu ya untuk mengerjakan PR dan lain sebagainya. Karena itu memang sudah pola. Jadi belajar pelajaran sekolah, belajar di sekolah, di rumah belajarlah bersama ayah dan bunda. Itu contohnya seperti itu. Jadi peranan kami cukup sangat luar biasa. Nah, apalagi pandemi ini. Nah, pandemi ini saya merasakan sangat keharmonisannya itu sangat melebihi di atas rata-rata. Jadi ketika terjadi sang ayah itu penurunan aktivitas, terutama pendapatan itu sudah sangat pasti, itu sang istri kemudian di situ berperan. Saya kemudian bertanya, loh, kenapa harus berjualan? Lebih kemarin memang jualan, tapi semua penjualan adalah produk-produk dari yang karya-karya saya seperti video, seperti buku dan seterusnya. Sekarang yang dijual adalah hal-hal yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Kenapa harus berjual seperti itu? Jawaban istri saya sangat mengejutkan. Kita sedang mendidik anak-anak kita untuk berjuang. Bukan kita menumpuk harta di saat pandemi, tidak. Nah, di sini saya merasa bahwa ternyata apa yang menjadi pembiasaan saya dalam agar saya menjadi teladan, itu kemudian diteladani oleh istri kemudian menteladankan kembali kepada anak-anak. Di sini ada satu alur yang sangat baik ya, sehingga anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang memiliki teladan. Jangan sampai kita sebagai orang tua terus-menerus mencarikan teladan buat anak-anak kita. Tuh, kamu harus seperti Bill Gates, misalkan begitu ya, dan seterusnya. Ya, kitalah yang harus menjadi teladan untuk anak-anak kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Awam. Jawabannya juga Kang Irham untuk jawabannya. Dan juga terima kasih untuk peserta yang sudah bertanya. Dan mohon maaf, bagi Bapak Ibu yang bertanya belum saya bacakan, mungkin bisa di WA Group ya Bapak Ibu dilanjutkan. Dan di WA Group. Saya infokan sebelum kita masuk sesi terakhir, sebelum kedua narasumber closing statement dan penutup dari Dr. Agung Solihin, saya infokan nanti di sesi akhir akan ada sesi foto bersama dan juga akan ada pengumuman giveaway bagi siapa yang beruntung. Gitu. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita closing statement dari kedua narasumber kita. Yang pertama silakan Kak Awam Prakoso untuk closing statement 1 menit kurang lebih. Silakan, terima kasih Kak Sodikin. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mendidik anak haruslah dengan kegembiraan. Karena gembira adalah hak setiap anak kita. Buatlah mereka bergembira agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita ingin teladani untuk anak-anak kita dapat diterima dengan baik. Karena keteladanan itu tak bisa untuk diterima dengan baik apabila anak-anak kita dalam posisi tidak gembira. Maka mari sama-sama kita gembirakan anak-anak kita di rumah, maka kita akan menyiapkan pejuang-pejuang atau pahlawan-pahlawan di masa mendatang. Terima kasih. Terima kasih, Kak Awam. Selanjutnya, closing statement dari Kak Irham Surahman. Silakan, Kak Irham Surahman. Ya, baik. Terima kasih, Kak Sodikin. Dan saya juga sangat berterima kasih untuk seluruh yang hadir dan juga Kak Awam yang sudah berbagi dan juga Kak Agung.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ingat yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu bahwa setiap orang akan diuji sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada orang yang merencanakan gagal dalam berkomunikasi, namun banyak yang gagal mengomunikasikannya kepada orang lain. Jadi yuk Bapak Ibu, kita belajar terus, upgrade diri terus, dan pastikan Bapak Ibu kita belajar untuk menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya untuk diri kita pribadi. Tetap memperbaiki diri dan terus berusaha melakukan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Kak Irham. Dan selanjutnya kita sudah mendekati penghujung acara. Selanjutnya saya persilahkan untuk Dr. Agung Solihin untuk menutup acara kita SCB Talk Forum pada hari ini. Sebelum sesi foto bersama. Terima kasih. Silakan Kak Agung. Terima kasih Pak Solikin. Kak Awam, Kak Irham, sekali lagi ucapan terima kasih yang tak terhingga, ini sudah berbagi ilmu yang luar biasa ya. Saya tadi ketika menjawab saya senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena saya jadi mikir, oh iya kadang-kadang saya begitu, kadang-kadang saya begini gitu. Dan saya yakin juga Bapak Ibu semua yang hadir juga seperti itu ya. Ketika tadi Kak Irham, ketika tadi Kak Awam menyampaikan sesuatu, kita senyum-senyum sendiri, bercermin kepada diri sendiri. Bapak Ibu semuanya, saya sedikit aja ingin cerita. Jadi beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan dokter gigi saya. Kemudian dia cerita gini ke saya, Pak Agung, saya itu secapek apapun saya, kalau saya sampai rumah ketemu dengan anak saya ngajak saya main, saya pasti akan ikutin, saya pasti akan temenin. Kenapa? Karena waktu terbatas, uang dicari nggak ada batasnya. Waktu yang hilang itu tidak bisa kembali. Uang yang hilang bisa dicari lagi. Apa artinya? Bahwa jangan sampai kita menyesal. Ketika nanti anak kita sudah dewasa, kita belum melakukan apapun yang berarti untuk anak kita. Ada seorang ibu yang beberapa tahun lalu curhat ke saya, konsultasi, bilang gini, Pak, saya sedih banget. Sambil nangis dia ngomong ke saya. Terus saya tanya, kenapa ibu sedih? Dia kata, kenapa seminggu lagi anak saya mau nikah? Saya tanya balik, kenapa ibu sedih? Harusnya ibu bahagia dong. Kan anak ibu mau nikah. Dikatakan apa? Bukan begitu Pak Agung, anak saya mau nikah, tapi saya nggak tahu anak saya mau nikah, saya taunya dari orang lain. Saya heran Bapak Ibu, saya tanya, kenapa bisa seperti itu? Terus beliau mengatakan apa? Iya Pak, saya dulu cuek banget sama anak saya. Saya terlalu sibuk dengan diri saya sendiri. Saya terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan saya dan sebagainya. Akhirnya sekarang gantian, saya yang dicuekin oleh anak saya. Bapak Ibu, sekali lagi ini materi yang luar biasa dari dua orang narasumber yang saya katakan bukan hanya sebagai pembicara yang hebat, sekedar kata-kata, tapi juga jadi pelaku. Ya. Saya berharap mudah-mudahan ilmu yang kita serap dari Kak Awam dan Kak Irham bukan hanya sebatas pengetahuan, tapi juga menjadi tindakan, menjadi sesuatu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Dan kegiatan kita ini bukan hanya satu kali ini, tapi kita setiap minggu ada. Jadi SCB Talk Forum itu ada terus dengan tema yang berbeda-beda. Ada tentang keluarga, ada juga tentang organisasi. Ya. Sekali lagi saya sebagai tim dari SCB Talk Forum mengucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir batin Kak Awam, Kak Irham, Bapak Ibu semuanya. Seandainya ada hal yang kurang berkenan di kegiatan kita hari ini. Salam hormat, salam sukses dan bahagia selalu untuk kita dan keluarga kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih Kak Awam, Kak Agung. Terima kasih Kak Irham. Baik. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kita akan memasuki sesi akhir yaitu sesi foto bersama. Baik Bapak Ibu silakan buka semuanya, buka kamera videonya. Dibuka boleh. Pak Ikin sebelum foto bersama, oke, saya minta izin dulu menyampaikan untuk next program kita di tanggal 15 Agustus ya, berarti di minggu depan ya. Programnya apa? Ini saya sampaikan. Oke. Saya akan sampaikan. Ini dia bagian dari programnya. Oke, ya. Program ya, insya Allah minggu depan, Bapak Ibu semuanya, di tengah pandemi seperti sekarang, tentu saja
banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan, banyak juga perusahaan yang harus memutuskan hubungan kerja kepada karyawan. Pertanyaannya adalah, seberapa penting perusahaan untuk mempersiapkan para karyawan yang sudah mereka PHK atau yang mau akan mereka PHK, atau juga karyawannya juga, untuk mempersiapkan menjadi tadi ini, second career program. Nah, ini menarik juga. Nanti akan dibahas oleh praktisinya. Ada Pak Sutisnawan dan juga Pak Andrian Hamzah. Ya, stay tune 15 Agustus 2020. Oke. Silakan Pak Ikin. Oke, baik, terima kasih Kak Soki. Silakan Bapak Ibu, kita memasuki sesi foto bersama. Silakan semuanya membuka kamera videonya. Dibantu, mohon bantuan tim SCB Talk untuk bersiap. Jadi kita akan melakukan sesi foto, akan melakukan 2 sesi Bapak Ibu. Yang pertama, ketika saya katakan 1, 2, 3, maka Bapak Ibu berikan senyuman yang terbaik. Tahan 5 detik. Siap, baik. 5 menit boleh ya? 5 detik. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau nanti saya katakan door, maka Bapak Ibu seperti ini. Gitu. Tahan 5 detik ya, Bapak Ibu. Siap. 1, 2, 3. Door. Tahan 5 detik. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih dan ya, Pak Ikin. Bapak Ibu, untuk kebersamaannya. pertanyaan yang belum bisa terjawab, silakan boleh ditanyakan di grup. Kita akan aktif di grup. Dan juga mohon maaf bagi pertanyaan yang belum bisa terjawab ya, Pak Ikin ya. Siap, iya, Pak Soki. Oke. Dan Bapak Ibu yang ingin follow Instagram Pak Agung, silakan boleh di follow ya Instagram Agung Solihin SCB atau scb.consulting atau Irham Surahman ya IG-nya, atau Irham Irham Surahman. Irham Surahman, Kak Sauki. Oke, Irham Surahman. Kalau IG-nya Kak Awam? Awam Prakoso. Prakoso ya, silakan. Nanti di grup kita akan ini. Dan pemenangnya Pak Ikin kita nanti umumkan via grup, karena kita harus cek dulu. Salah satu syarat pemenang adalah membuka video. Jadi kita harus cek dulu nih. Oke, silakan Pak Ikin. Baik, terima kasih Kak Soki. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya di hari ini semuanya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah berbagi pada hari ini, Kak Awam, Kak Irham, dan juga terima kasih kepada founder dan CEO SCB Talk, Dr. Agung Solihin yang sudah menyempatkan waktu di hari ini. Dan juga terima kasih untuk SCB Talk Forum, ya tim yang sudah mensupport acara hari ini sampai selesai. Terima kasih untuk semuanya. Saya Sodikin selaku moderator. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Terima kasih. Awam, Kak Irham, Pak Kak Agung, Kak Awam, terima kasih semuanya. Terima kasih.